Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 337. Sementara itu, maka Swandaru pun kemudian berkata kepada Pandanwangi. Aku akan pergi ke Jati Anom. Aku ingin melihat keadaan Kakang Agung Sedayu. Apakah aku diperkenankan ikut? Bertanya Pandanwangi. Sebaiknya kau tinggal di rumah. Jangan terlalu banyak bepergian, apalagi berkuda, jawab Swandaru. Pandanwangi mengangguk. Ia mengerti keberatan suaminya. Sehingga karena itu, maka katanya. Baiklah Kakang. Tetapi berhati-hatilah. Jangan pergi seorang diri. Aku akan pergi bersama kedua orang cantrik ini, jawab Swandaru. Jika Kakang kembali kelak, bertanya Pandanwangi. Swandaru mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah. Aku akan membawa 2 pengawal bersamaku. Berhati-hatilah, pesan Pandanwangi. Agaknya yang terjadi adalah pertentangan antara 2 perguruan. Atau bahkan lebih luas lagi. Karena perguruan di Jati Anom itu adalah perguruan yang berdiri di pihak Mataram, kemudian perguruan lainnya telah memusuhi Mataram. Swandaru tersenyum. Katanya. Aku akan berhati-hati. Demikianlah, setelah minta izin kepada Ki Demang, maka Swandaru pun telah berangkat bersama 2 orang pengawal terpilih dari Sangkal Putung. Ternyata bahwa Swandaru memang sampai kepada pokan gurunya yang terakhir. Justru pada saat Untara telah bersiap untuk membawa para tawanan kembali ke baraknya. Marilah, silahkan, para cantrik pun telah mempersilahkan. Swandaru sempat bertemu dan berbicara dengan Untara beberapa saat. Sementara Widura pun telah ikut menemuinya pula. Agung Sedayu telah terluka di dalam, berkata Untara. Swandaru mengangguk-angguk. Katanya. Aku telah memperingatkan, agar Kakang Agung Sedayu bersedia mempergunakan waktunya cukup untuk meningkatkan ilmunya. Pada saat-saat seperti ini, barulah terasa bahwa meningkatkan ilmu akan sangat berarti bagi seseorang yang dengan sengaja menempatkan dirinya pada jajaran olah kanuragan, dimanapun ia berpihak. Untara mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata. Padepokan ini juga tidak memberikan isyarat apa-apa. Untara dan Widura masih juga sempat bersama-sama Swandaru menemui Kiai Gringsing, dan kemudian melihat keadaan Agung Sedayu bersama gurunya yang sedang sakit itu. Demikian Swandaru berdiri di sisi pembaringannya, Agung Sedayu tersenyum sambil berdesis. Kau, Adi Swandaru. Ya Kakang, jawab Swandaru. Aku telah mendengar tentang peristiwa yang terjadi di padepokan ini dari 2 orang cantrik yang datang ke Sangkal Putung. Itulah yang terjadi di sini, desis Agung Sedayu. Swandaru mengangguk-angguk. Kepada gurunya ia bertanya. Tetapi bukankah luka Kakang Agung Sedayu tidak sangat berbahaya? Kiai Gringsing menggeleng. Jawabnya. Luka Agung Sedayu tidak membahayakan jiwanya asal ia mendapat perawatan yang baik. Swandaru mengerutkan keningnya. Katanya. Jadi luka Kakang Agung Sedayu benar-benar parah? Kiai Gringsing mengangguk kecil. Tetapi katanya. Tetapi aku yakin bahwa ia akan dapat sembuh sebagaimana keadaannya sebelumnya. Sebaiknya kita selalu berdoa untuknya. Swandaru mengangguk-angguk. Ketika ia sempat memandang wajah adiknya, maka nampak bahwa matanya menjadi pengap. Agaknya Sekar Mirah telah menangis betapapun ia mencoba menahannya. Beberapa saat kemudian, Kiai Gringsing pun telah mempersilahkan tamu-tamunya meninggalkan bilik Agung Sedayu dan berkata, biarlah ia beristirahat sebanyak-banyaknya. Mereka pun kemudian telah duduk kembali di pendapa. Sementara Untara pun telah minta diri untuk membawa para tawanan ke baraknya di Jati Anom, termasuk mereka yang terluka. Kepada Kiai Gringsing Untara pun berkata, nanti sore aku akan kembali, Kiai. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia menyahut. Terima kasih Ngger. Jika Angger sering menengok, Agung Sedayu akan berbesar hati. Sepeninggal Untara, maka padepokan itu menghususkan kesibukan mereka dengan persiapan penguburan orang-orang yang terbunuh. Sebagian besar dari orang-orang yang menyerang padepokan itu telah memilih mati atau tidak mampu lagi melawan daripada menyerah. Namun dalam pada itu, 3 orang cantrik pun telah gugur, sementara beberapa orang yang lain telah terluka.
Di pendapa, Widura duduk bersama Swandaru, sementara Kiai Gringsing telah berada di dalam biliknya kembali. Kiai Gringsing telah mengatur dirinya sendiri, untuk selalu mencari kesempatan beristirahat dalam kesibukan yang bagaimanapun juga. "Paman," berkata Swandaru kepada Widura. "Nampaknya Kakang Agung Sedayu bertempur dalam keadaan seimbang dengan lawannya. Untunglah bahwa Kakang Agung Sedayu masih dapat membunuh lawannya, meskipun keadaannya sendiri menjadi parah." "Ya." Ki Widura mengangguk-angguk. "Lalu, kita wajib bersyukur. Satu pelajaran bagi Kakang Agung Sedayu," desis Swandaru. "Ia memang harus berusaha keras untuk meningkatkan ilmunya. Menurut pendapatku, ditakar dari umurnya, kemampuan Agung Sedayu terhitung mencuat tinggi. Ia memiliki macam-macam kemampuan untuk melindungi dirinya," berkata Ki Widura. "Itulah justru kesalahan Kakang Agung Sedayu," berkata Swandaru. "Ia terlalu ingin memiliki segala jenis ilmu. Namun sebagaimana biasa, jika perhatian kita terpecah-pecah, maka kita tidak dapat mencapai kedalaman ilmu itu. Aku mempunyai sikap yang lain. Aku telah memperdalam ilmu yang aku terima dari guru, tanpa menghiraukan yang lain. Namun dengan demikian, aku dapat mencapai kedalamannya, meskipun belum sempurna. Sekarang aku sedang berusaha untuk mencapai tingkat tertinggi dari jenis ilmu yang aku pelajari, meskipun aku harus merambat setapak demi setapak." Ki Widura mengangguk-angguk. Ia memang sudah mendengar sikap Swandaru terhadap Agung Sedayu, yang menyangka bahwa kakak seperguruannya itu kurang bergairah untuk meningkatkan ilmunya, serta dianggapnya terlalu banyak mempelajari berjenis-jenis ilmu yang justru kurang penting bagi perkembangannya. Karena itu, untuk selanjutnya Widura yang sudah semakin tua itu pun lebih banyak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Swandaru, daripada menyatakan pendapatnya. Sekali-sekali saja ia menjawab dan mencoba untuk mengurangi penilaian yang kurang sewajarnya dari Swandaru terhadap Agung Sedayu. Namun selebihnya ia hanya mengangguk-angguk saja. Dalam pada itu, maka kesibukan di padepokan itu pun kemudian memuncak ketika para cantrik membawa korban-korban yang telah terbunuh di peperangan, khususnya mereka yang telah menyerang padepokan itu. Karena penguburan dari para cantrik yang gugur akan dilakukan tersendiri. Untara yang telah sampai di baraknya ternyata telah mengirimkan pula sekelompok prajurit untuk membantu kesibukan di padepokan kecil itu, agar segala sesuatunya dapat berlangsung dengan cepat. Apalagi Untara mengerti, bahwa orang-orang terpenting dari padepokan itu justru terluka, dan Kiai Gringsing sendiri sedang terganggu kesehatannya. Bantuan Untara itu sangat berarti bagi padepokan kecil itu. Dengan demikian maka kerja mereka pun menjadi lebih cepat selesai, sementara sebagian dari para cantrik itu dapat membenahi halaman dan kebun dari padepokan yang rusak oleh mereka yang bertempur di padepokan itu. Di pendapa, Widura pun kemudian bertanya kepada Swandaru. "Bukankah Angger tidak tergesa-gesa kembali ke Sangkal Putung?" Swandaru merenung sejenak. Kemudian ia pun berkata dengan datar. "Ya. Aku akan tinggal 1-2 hari di padepokan ini. Mungkin orang-orang yang merasa gagal menghancurkan padepokan ini akan kembali dengan orang-orang yang lebih tua tataran ilmunya, sekaligus untuk membalas dendam. Karena itu, barangkali Paman juga akan berada di padepokan ini?" Ki Widura mengangguk-angguk. Katanya, "Ya. Aku pun akan berada di padepokan ini sampai keadaan menjadi baik dan meyakinkan." Ternyata luka Gelagah Putih memerlukan waktu untuk menyembuhkannya, meskipun agaknya luka di luar itu akan lebih mudah dirawat daripada luka Angger Agung Sedayu. Swandaru pun mengangguk-angguk pula. Katanya, "Aku percaya bahwa guru akan dapat mengatasinya, meskipun guru sendiri sedang sakit." "Agaknya memang demikian," sahut Ki Widura, yang yakin pula akan kemampuan Kiai Gringsing dalam ilmu obat-obatan. Bahkan ia pun kemudian bertanya kepada Swandaru. "Apakah Angger Swandaru tidak tertarik pada ilmu obat-obatan sebagaimana dimiliki oleh Kiai Gringsing?" Swandaru tertawa kecil. Katanya, "Aku tidak telaten Paman. Tetapi entahlah dengan Kakang Agung Sedayu. Mungkin Kakang Agung Sedayu akan mampu mewarisi ilmu obat-obatan dari guru." Ki Widura mengangguk-angguk. Agaknya Swandaru memang tidak memiliki sifat seorang ahli dalam hal obat-obatan, karena wataknya. Ia tidak akan telaten memilih berjenis-jenis dedaunan dan akar-akar pepohonan yang akan dapat diramu menjadi obat-obatan.
Sedangkan reramuannya pun berbeda-beda dari antara berbagai macam obat untuk kepentingan yang berbeda-beda pula. Beberapa saat kemudian maka upacara penguburan para cantrik yang gugur pun akan segera dilakukan, setelah para cantrik dan sekelompok prajurit yang dikirim oleh Untara selesai menguburkan orang-orang yang menyerang padepokan itu, yang terbunuh di pertempuran. Karena itulah, maka seisi padepokan kecil itu, serta para prajurit yang ada di padepokan itu pun telah memberikan penghormatan yang terakhir. Para cantrik yang terbunuh itu adalah korban dari langkah-langkah yang tidak bertanggung jawab dari orang-orang yang masih belum dikenal dengan pasti. Siapakah mereka itu, selain pemimpinnya yang mengaku pewaris ilmu perguruan Warsukma? Para penghuni padepokan itu hanya dapat menduga-duga, apakah alasan orang-orang yang tidak dikenal itu menyerang padepokan Kiai Gringsing. Hal itu agaknya dilakukan dalam rangkaian kemelut antara Mataram dan Madiun. Kiai Gringsing yang sakit itu memerlukan turun pula ke halaman. Memberikan sesorah singkat untuk mengantar tubuh para cantrik yang gugur itu ke makam. Sekar Mirah dan Gelagah Putih ikut pula memberikan penghormatan yang penghabisan. Hanya Agung Sedayu sajalah yang terpaksa masih tetap berbaring di biliknya karena keadaannya yang tidak memungkinkan untuk ikut turun ke halaman padepokan itu, serta para cantrik yang terluka parah. Ketika para keluarga cantrik yang gugur itu, apalagi perempuan, menyaksikan tubuh-tubuh yang beku itu dibawa keluar dari padepokan, maka bagaimanapun juga tabah hati mereka, namun air mata pun telah menitik dari sela-sela pelupuk mereka. Dengan lembut Kiai Gringsing berusaha untuk menghibur hati mereka. Walaupun Kiai Gringsing mengerti sepenuhnya bahwa perpisahan yang demikian itu tentu menimbulkan kepedihan di hati. Yang Maha Kuasa telah memanggil mereka, berkata Kiai Gringsing. Keluarga para cantrik itu mencoba untuk mengerti. Sebab yang dipergunakan itu pun merupakan sebab kematian yang terhormat, berkata Kiai Gringsing selanjutnya. Para keluarga itu pun masih saja mengangguk-angguk. Nah, silahkan naik ke pendapa. Kiai Gringsing pun kemudian mempersilahkan. Sebagian dari mereka memang naik ke pendapa, tetapi ada yang ingin langsung kembali ke padukuhan. Karena pada umumnya mereka adalah orang-orang dari padukuhan-padukuhan di sekitar Jati Anom, yang telah memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk tinggal di padepokan, mempelajari beberapa hal tentang kehidupan. Mengenal huruf, mengenal kerja keras dan sedikit mengenal olah kanuragan. Namun pada suatu saat mereka mendapat pemberitahuan bahwa anak-anaknya itu telah gugur karena padepokan kecil itu telah diserang oleh orang-orang yang tidak dikenal. Selain keluarga mereka yang gugur, maka keluarga mereka yang terluka pun telah datang untuk menengok para cantrik itu. Kepada mereka Kiai Gringsing berjanji akan berusaha sebaik-baiknya agar mereka yang terluka itu dapat sembuh secepatnya. Kita akan selalu berdoa, berkata Kiai Gringsing. Mudah-mudahan mereka akan segera dapat pulih kembali seperti sedia kala. Padepokan kecil itu memang diliputi oleh suasana yang muram, namun para penghuninya ternyata telah mendapatkan satu pengalaman yang sangat berharga. Pengalaman untuk mempertahankan hak mereka. Namun pengalaman itu harus dibeli dengan harga yang sangat mahal. Beberapa orang cantrik telah gugur. Agung Sedayu terluka cukup parah. Sedangkan Gelagah Putih pun harus mengalami pengobatan yang cukup berat, karena sebuah biji besi yang bersarang di dalam dagingnya. Akhirnya upacara itu pun telah selesai. Ketika para keluarga dan para prajurit telah meninggalkan padepokan itu, maka padepokan itu pun telah menjadi lengang kembali. Para cantriklah yang kemudian sibuk membantu Kiai Gringsing merawat orang-orang yang terluka. Dalam pada itu, Untara di barak khusus telah mulai memeriksa orang-orang yang tertawan. Tetapi karena pada umumnya mereka adalah pengikut-pengikut orang yang menyebut dirinya Singapati itu, maka mereka memang tidak dapat memberikan keterangan. Apakah Singapati benar-benar orang dari perguruan Warsukma? Bertanya Untara kepada salah seorang tawanan. Ya, jawab tawanan itu. Sebagian dari kami adalah orang-orang dari padepokan Warsukma. Apa yang pernah dikatakan oleh Singapati tentang penyerbuan itu? Bertanya Untara pula. Mataram juga pernah menyerang salah satu padepokan dari sebuah perguruan sahabat kami, jawab orang itu. Lalu, Nagaraga telah dihancurkan. Siapakah pemimpin padepokan Warsukma sekarang? Desak Untara. Singapati yang disebut Elang Baja, jawab tawanan itu. Gurunya, yang disebut sebagai orang yang telah mewariskan ilmu dari perguruan Warsukma itu, desak Untara pula.
Tawanan itu termangu-mangu. Tidak ada niat baginya untuk berbohong. Ia tahu bahwa pemimpinnya yang bernama Singapati itu telah terbunuh, sehingga memang tidak ada lagi yang harus dirahasiakan. Jika ada 1-2 orang kawannya yang melarikan diri dan kembali ke padepokan, maka padepokan itu tidak akan mampu bangkit lagi. 2 orang yang berilmu tinggi telah terbunuh di padepokan kecil di Jati Anom itu. Beberapa pertanyaan lain memang dijawab dengan lancar. Namun Untara tidak dapat menemukan jalur keterangan yang dapat menghubungkan serangan orang-orang Warsukma itu dengan langkah-langkah yang diambil oleh Panembahan Madiun, meskipun hubungan itu dapat dilihatnya dalam pembicaraan-pembicaraan yang panjang. Tetapi tawanan itu tidak dapat mengatakan lebih banyak dari yang dikatakannya, bahwa Singapati memang pernah bertemu dan berbicara dengan Panembahan Madiun. Hanya itu. Untara pun tidak memaksa dengan cara yang keras untuk mendapat keterangan lebih banyak lagi. Memang tidak ada yang dapat mereka katakan lebih banyak dari yang telah mereka katakan, meskipun darah mereka diperas sampai habis sekalipun. Hal itu hanya akan menghabiskan waktu saja dan tidak akan berarti apa-apa. Menjelang senja, Untara diikuti oleh sekelompok prajurit telah mengadakan pengamanan keliling di daerah Jati Anom. Selain menilai keadaan, Untara pun ingin singgah barang sebentar untuk menengok adiknya yang terluka cukup parah. Menurut perhitungan Untara yang mengakui bahwa adiknya memang berilmu tinggi, maka orang yang dibunuhnya itu pun tentu pemimpin dari sebuah perguruan dan telah memiliki ilmu tinggi pula. Ternyata ia mampu melukai adiknya sehingga demikian parahnya. Ketika hari mulai gelap, maka Untara yang mengelilingi daerah Jati Anom itu telah sampai di padepokan Kiai Gringsing. Ia pun kemudian singgah bersama-sama prajuritnya yang menyertainya. Ternyata bahwa keadaan Agung Sedayu sudah berangsur baik. Bahkan Agung Sedayu telah mau makan meskipun baru beberapa suap nasi hangat. Namun dengan demikian, ia tidak menjadi terlalu lemah. "Kau akan segera baik," berkata Untara ketika ia duduk di bibir pembaringan adiknya, sementara Sekar Mirah, Suandaru dan Gelagah Putih duduk di sebelah lincak kecil. Kiai Gringsing berharap bahwa dalam waktu kurang dari sepekan keadaannya sudah akan baik kembali Kakang, berkata Sekar Mirah. Untara mengangguk-angguk. Katanya, Kiai Gringsing yang sangat berpengalaman itu tentu dapat memperhitungkan kemungkinan itu. Seandainya belum sepenuhnya, maka keadaannya tentu sudah menjadi jauh lebih baik. "Ya Kakang," sahut Sekar Mirah. Lalu katanya, menurut Kiai Gringsing, lawan Kakang Agung Sedayu dari perguruan Warsukma itu memiliki kekuatan yang luar biasa besarnya. Sehingga karena itu, maka bagian dalam Kakang Agung Sedayulah yang menjadi parah. Namun akibat utama dari kekuatan itu telah dapat diatasi siang tadi, menjelang sore hari. Demikian padepokan ini menjadi tenang kembali, maka Kakang Agung Sedayu berada dalam goncangan-goncangan luka-lukanya. Tubuhnya menjadi panas dan detak jantungnya melemah. Untara mengangguk-angguk. Sementara Sekar Mirah meneruskan. Untunglah bahwa obat yang diberikan oleh Kiai Gringsing dapat membantu Kakang Agung Sedayu mengatasinya. Kita wajib mengucapkan syukur, desis Untara. Ya. Kakang. Kita wajib mengucap syukur, desis Sekar Mirah sambil menundukkan kepalanya. Untara pun kemudian berpaling kepada Gelagah Putih. Ia melihat wajah sepupunya itu masih juga pucat. Dengan nada rendah ia bertanya. Bagaimana keadaanmu? Sudah baik, Kakang, jawab Gelagah Putih. Syukurlah. Satu pengalaman buatmu. Kau pun harus mampu menilai apa yang telah terjadi, pesan Untara. Gelagah Putih mengangguk kecil. Sementara itu, Untara pun kemudian bersama Suandaru telah keluar dari bilik itu, dan duduk di ruang dalam bersama Kiai Gringsing dan Ki Widura. Beberapa lama ia masih berbincang tentang keadaan Agung Sedayu yang lukanya memang parah. Namun masa yang paling sulit telah berhasil dilaluinya. Sebagaimana dikatakan oleh Sekar Mirah, maka Kiai Gringsing pun mengatakan demikian pula. Beberapa saat kemudian maka Untara pun telah minta diri. Kepada Kiai Gringsing ia mengulangi pesan yang pernah diberikan sebelumnya. Jika terjadi sesuatu di padepokan itu, Kiai Gringsing dapat memerintahkan untuk membunyikan kentongan dengan nada khusus. Pasukannya yang ditempatkan di tempat-tempat tertentu tidak jauh dari padepokan itu akan dapat dengan cepat datang membantu. Yangger, jawab Kiai Gringsing. Kami mengucapkan terima kasih.
Kiai dapat menghindari korban lebih banyak lagi dari para penghuni di padepokan ini. Para cantrik yang baru mulai pada tataran pertama dari olah kanuragan, tidak harus bertempur melawan orang-orang yang sudah berpengalaman, apalagi mereka yang memang memiliki dorongan untuk sekedar membunuh, berkata Untara. Kiai Gringsing mengangguk-angguk sambil menjawab. Baiklah Nger. Kami akan melakukannya. Demikianlah maka Untara pun telah minta diri. Kepada Swandaru ia sempat minta agar menyempatkan diri barang sejenak untuk singgah. Terima kasih, berkata Swandaru. Aku akan menyisihkan waktu untuk singgah. Besok atau lusa. Aku akan berada di sini sampai keadaan pulih kembali dan kemungkinan-kemungkinan balas dendam atas kematian para penyerbu itu menjadi semakin kecil. Apalagi sejak Paman Widura berada di padepokan ini, agaknya kami di padepokan ini akan menjadi semakin mantap. Untara pun mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun telah minta diri sekali lagi dan bersama dengan prajurit-prajuritnya meninggalkan padepokan itu, sementara malam pun menjadi bertambah pekat. Padepokan kecil yang baru saja mendapat serangan sehingga beberapa orang korban telah jatuh itu pun telah mengadakan penjagaan yang sebaik-baiknya. Pengawasan yang sungguh-sungguh dilakukan di semua sudut padepokan. Para cantrik yang bertugas tidak lagi seorang-seorang, tetapi selalu berpasangan. Dalam pada itu, Swandaru dan Ki Widura telah menengok Agung Sedayu yang telah dapat tidur lelap. Meskipun kadang-kadang kegelisahan nampak juga di wajahnya, tetapi sejenak kemudian ia pun telah menjadi tenang kembali. Sementara itu Sekar Mirah menungguinya dengan penuh perhatian. Sekali-sekali diusirnya nyamuk yang berterbangan di sekitar wajah Agung Sedayu dengan tebah sapu lidi kecil. Gelagah Putih tidak di sini, bertanya Widura. Ia berada di bilik para cantrik, jawab Sekar Mirah. Gelagah Putih pun masih harus banyak beristirahat pula. Widura mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian berpesan. Selagi Agung Sedayu tidur nyenyak, kau pun dapat tidur pula. Jangan terlalu banyak berjaga-jaga. Kau pun tentu letih juga karena kau pun telah mengalami pertempuran yang keras dan memeras tenaga. Ya Paman, jawab Sekar Mirah sambil menunduk. Namun keadaan Agung Sedayu memang tidak sangat menggelisahkan lagi. Sepeninggal Ki Widura dan Swandaru maka Sekar Mirah pun telah menyelarak pintu dan mencoba berbaring di lincak yang terdapat di dalam ruang itu pula. Ternyata bahwa Sekar Mirah memang letih sekali. Karena itu, maka beberapa saat kemudian ia pun telah tertidur, meskipun setiap kali ia telah terbangun untuk melihat keadaan Agung Sedayu. Tetapi Agung Sedayu tidak banyak terbangun di malam hari. Ia hanya minta minum sekali lewat tengah malam. Kemudian ia pun telah tidur lagi dengan tenang. Widura dan Swandaru tidak segera masuk ke dalam bilik mereka. Keduanya telah melihat-lihat kesiagaan para cantrik yang bertugas. Nampaknya para cantrik itu juga mempunyai ketabahan yang tinggi, berkata Swandaru. Mereka nampak bersungguh-sungguh dalam tugas, desis Widura. Agaknya memang lebih mudah untuk menuntun para cantrik daripada para pengawal dan anak-anak muda di Kademangan. Seorang cantrik dengan tegas dan pasti telah menempatkan diri di sebuah padepokan siang dan malam. Jika mereka pergi ke sawah atau pategalan, maka sawah dan pategalan yang mereka garap adalah sawah dan pategalan bagi padepokannya. Karena itu, maka mereka merupakan satu lingkungan yang sangat akrab, berkata Swandaru. Ya. Namun mereka juga tidak akan dapat meninggalkan kodrat manusiawinya. Cantrik-cantrik muda itu pada satu saat akan meninggalkan padepokan ini, meskipun tentu ada yang akan tetap tinggal. Mereka akan berumah tangga dan hidup dalam keluarga-keluarga mereka masing-masing. Di sini mereka sekedar menuntut berbagai macam pengetahuan, berkata Ki Widura. Tetapi ia pun melanjutkan. Namun ada juga padepokan yang memberikan tempat bagi keluarga para cantrik. Tetapi ada padepokan yang membiarkan para cantriknya yang sudah berkeluarga tinggal di rumah masing-masing. Namun dalam keadaan tertentu para cantrik itu akan berada di padepokan. Tetapi agaknya di sini tidak ada seorang mentrik pun, berkata Swandaru. Ki Widura menggeleng. Katanya, biasanya hanya pada sebuah padepokan yang dipimpin oleh sepasang suami istri terdapat cantrik dan mentrik sekaligus. Itu pun dengan gawar yang memisahkan lingkungan mereka masing-masing. Bahkan para putut pun kadang-kadang tinggal pula bersama keluarganya di padepokan itu. Swandaru mengangguk-angguk.
Meskipun ia juga berguru sebelumnya kepada seseorang yang memiliki ilmu yang tinggi, tetapi Swandaru tidak pernah tinggal di padepokan sebelumnya. Namun sambil tersenyum ia pun kemudian berkata, "Jika demikian, seandainya kelak Kakang Agung Sedayu dan Sekar Mirah akan menggantikan pimpinan di padepokan ini, maka padepokan ini tidak saja menerima anak-anak muda untuk menyadap berbagai macam pengetahuan, termasuk mengenal huruf, sedikit ilmu pengobatan dan olah kanuragan, tetapi akan diterima pula beberapa anak perempuan yang akan menjadi menteri di sini." Ki Widura pun tersenyum. Katanya, "Bukan tidak mungkin. Sekar Mirah akan dapat memimpin para menteri, sementara Agung Sedayu akan mengurusi para cantrik." Swandaru tertawa. Katanya, "Bagus. Mungkin Kakang Agung Sedayu sudah memikirkan pula." Ki Widura pun tertawa pula. "Paman," berkata Swandaru kemudian, "agaknya di Sangkal Putung akan dapat dilakukan hal yang serupa. Kelak, jika anak Pandan Wangi lahir, biarlah ia memilih beberapa orang anak perempuan yang akan dapat membantu anak-anak muda di Kademangan Sangkal Putung. Namun sebagaimana Paman ketahui, bahwa hidup di padukuhan itu masalahnya akan lebih rumit, karena orang-orang padukuhan menghadapi semua segi kehidupan. Mencari makan, mengurusi sawah dan ternak, kerukunan bertetangga dan saling membantu bagi setiap kebutuhan, apalagi kebutuhan bersama. Jika seseorang atau sebuah keluarga mempunyai niat untuk menyelenggarakan keramaian karena anaknya akan menjadi pengantin misalnya, maka hampir semua orang di padukuhan ikut terlibat. Hal yang tidak terjadi di padepokan. Karena jika seseorang akan kawin, justru ia akan meninggalkan padepokan ini, dan kesibukan itu terjadi di rumahnya, bersama tetangga-tetangganya. Ki Widura mengangguk-angguk. Katanya, "Itulah agaknya sebab yang mendorong beberapa orang mengirimkan anaknya ke sebuah padepokan. Anak itu akan terbebas dari kesibukan-kesibukan lain dan dengan tekun dan bersungguh-sungguh menimba ilmu dan pengetahuan yang diperlukan, sebagai bekal hidupnya kelak. Karena padepokan yang baik bukannya sekedar sarang ilmu kekerasan, tetapi juga kemampuan-kemampuan yang lain, termasuk tata cara bertani dengan baik dan bagaimana harus berternak dengan benar." "Ya Paman." Swandaru mengangguk-angguk. Juga bukan satu ikatan mati, bahwa orang-orang yang telah memasuki padepokan itu tidak akan pernah dapat keluar lagi. Bahkan sebuah padepokan dijadikan sebagai himpunan kekuatan sekelompok orang dengan kesetiaan yang mati pula, apapun yang diperintahkan oleh pemimpin padepokannya. Tetapi juga bukan berarti bahwa di padepokan tidak ada paugeran dan ketaatan pada paugeran itu, berkata Ki Widura. Swandaru mengangguk-angguk. Katanya, "Paman telah mempelajari dengan saksama kehidupan sebuah padepokan. Agaknya Paman adalah orang yang tepat untuk memimpin padepokan kecil ini. Namun tidak semua padepokan dipimpin oleh orang yang mempunyai penalaran seperti Paman tentang sebuah padepokan. Kita mengenal ada padepokan sebagai satu kumpulan orang yang terlibat oleh satu paugeran, orang-orang yang telah kehilangan pribadi masing-masing. Apapun yang diperintahkan oleh pemimpin padepokan, adalah paugeran dan kebenaran. Siapa yang menolak, apalagi menentang, maka tidak ada pilihan lain kecuali masuk ke liang kubur." Ki Widura mengangguk-angguk. Katanya, "Agaknya orang-orang yang demikian itu pulalah telah memasuki dan menyerang padepokan ini." Demikianlah, maka ketika mereka telah berbicara panjang, keduanya pun telah berada di regol padepokan. Untuk beberapa saat keduanya duduk di gardu kecil di sebelah regol yang tertutup rapat itu bersama para cantrik yang bertugas. Namun kemudian keduanya pun telah meninggalkan gardu itu pula sambil berpesan, "Berhati-hatilah." Ki Widura dan Swandaru baru tertidur menjelang dini hari. Namun waktu yang singkat itu telah membuat tubuh mereka menjadi segar kembali. Karena itulah maka ketika matahari terbit, keduanya telah mandi dan berbenah diri. Tidak ada sesuatu yang terjadi malam itu. Ketika Ki Widura dan Swandaru menengok keadaan Agung Sedayu, maka keadaan Agung Sedayu pun sudah menjadi lebih baik. Sementara itu Gelagah Putih pun telah berada di bilik itu pula. Lukanya sendiri juga sudah bertambah baik, sehingga tidak lagi terasa sangat sakit. "Kau akan segera sembuh Kakang," berkata Swandaru. Lalu katanya, "Jika kelak kau kembali ke Tanah Perdikan, kau dapat membawa kitab guru. Tidak hanya untuk 3 bulan. Tetapi kau dapat mempergunakannya lebih dari itu, agar kitab itu dapat memberikan gairah kepadamu untuk meningkatkan ilmumu."
Agung Sedayu tersenyum. Katanya, "Terima kasih. Aku akan mencoba melakukannya." Sekar Mira hanya menarik nafas dalam-dalam. Menurut penilaiannya, ilmu Agung Sedayu sudah terlalu tinggi dibandingkan dengan ilmu kakaknya yang agak gemuk itu. Tetapi ia memang tidak ingin membuat kakaknya kecewa, sebagaimana Agung Sedayu sendiri juga tidak mengatakan apa-apa, bahkan ia telah mengiyakannya. Tetapi memang ada juga pertimbangan di hati Sekar Mira, bahwa apakah bijaksana jika ia tidak mengatakan yang sebenarnya, dan membiarkan kakaknya mempunyai penilaian yang salah? Namun ternyata bahwa Sekar Mira hanya menundukkan kepalanya saja. Dalam pada itu keadaan padepokan itu pun seakan-akan telah menjadi tenang kembali. Tidak lagi nampak wajah-wajah para cantrik yang tegang dan langkah-langkah yang tergesa-gesa. Tidak pula nampak persiapan yang berlebih-lebihan, meskipun para cantrik itu tetap waspada. Di siang hari penjagaan memang dapat dikurangi jumlahnya, namun tetap dalam kesiagaan tertinggi. Yang bertugas di malam hari, mendapat kesempatan untuk beristirahat. Namun beberapa orang cantrik tidak boleh melupakan tugas-tugas mereka di sawah dan pategalan. Sedangkan beberapa orang yang lain bekerja di kebun dan belumbang. Swandaru ternyata sempat memperhatikan belumbang yang dipelihara para cantrik. Satu hal yang belum dikembangkan di Kademangan Sangkal Putung. Meskipun ada juga orang membuat belumbang, tetapi belum memakai cara sebagaimana dipergunakan oleh para cantrik di padepokan itu, sehingga belumbang itu benar-benar mampu mencukupi kebutuhan ikan bagi para cantrik di padepokan itu. Karena itu, maka Swandaru nampaknya memang tertarik kepada belumbang yang berisi ikan, namun yang seakan-akan telah dibuat bersusun. Sedangkan air di dalam belumbang itu nampaknya tetap bergerak. Ternyata bahwa selama Swandaru berada di padepokan itu tidak terjadi sesuatu yang penting. Untara telah datang pula di hari berikutnya ke padepokan itu. Tetapi ia tidak mendapatkan banyak keterangan dari orang-orang yang tertawan, betapapun Untara berusaha. Pengetahuan mereka tentang perguruan Warsukma benar-benar terbatas, berkata Untara ketika ia menemui Kiai Gringsing. "Ya, kita mengerti," jawab Kiai Gringsing. "Namun satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa Madiun pun telah mengambil langkah-langkah yang lebih maju lagi di bidang keprajuritan. Sementara sampai saat ini masih belum terdapat berita, kapan dan di mana Panembahan Senapati dapat bertemu dengan Panembahan Madiun untuk menyelesaikan persoalan di antara mereka. Menurut pendengaranku, Panembahan Madiunlah yang masih berkeberatan," jawab Untara. "Tetapi agaknya di sekeliling Panembahan Madiun memang terdapat orang-orang yang menginginkan kekacauan terjadi di Mataram dan lingkungannya. Mereka akan dapat meneguk keuntungan dari peristiwa-peristiwa yang dapat terjadi kemudian. Bahkan baru kemarin aku menerima perintah dari Panembahan Senapati untuk menyiapkan prajurit dalam kesiagaan tertinggi." Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Sementara itu dipandanginya Untara dengan tajamnya. Suaranya menjadi berat. "Jadi ada perintah baru dalam hubungannya dengan Madiun?" "Iya, Kiai," jawab Ki Untara. "Nanti sore aku akan kembali, Kiai." "Jika demikian, maka kita semuanya memang harus bersiap." "Tetapi apakah Angger telah melaporkan apa terjadi di padepokan ini?" bertanya Kiai Gringsing. "Belum," jawab Untara. "Mungkin aku memang agak lamban. Tetapi aku ingin keterangan yang cukup, sehingga laporanku tidak justru seperti sebuah teka-teki." Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya, "Jika demikian maka Angger memang harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Bahkan mungkin petugas sandi dari Mataram telah mencium rencana gerakan yang lebih luas dari Madiun yang kurang disadari, atau bahkan di luar pengetahuan dan kendali Panembahan Madiun sendiri. Atau satu dua orang telah berhasil membujuk Panembahan untuk melakukan gerakan itu. Banyak kemungkinan dapat terjadi," berkata Untara. "Dua orang penghubung dari Mataram tidak memberikan perincian perintah itu." Kiai Gringsing pun kemudian telah berpaling kepada Swandaru yang ikut dalam pertemuan itu. Katanya, "Kau dengar keterangan Angger Untara itu? Nah, jika demikian maka Sangkal Putung pun harus bersiap-siap. Kau telah menyusun kekuatan para pengawal sebagaimana susunan sepasukan prajurit. Karena itu, maka dalam keadaan tertentu, para pengawal dari Kademangan Sangkal Putung pun akan dapat membantu. Setidak-tidaknya untuk mempertahankan dan mengamankan wilayah Kademangan itu sendiri, karena Sangkal Putung adalah satu Kademangan yang besar."
Suandaru mengangguk-angguk. Katanya, justru pada saat aku harus bekerja sendiri, Pandan Wangi tidak akan dapat banyak membantu aku pada saat-saat terakhir ini. Namun aku merasa berbahagia oleh keadaannya itu. Kau mempunyai beberapa orang pembantu pilihan, berkata Kiai Gringsing. Ya. Aku telah menempa 10 orang terbaik di padukuhan-padukuhan yang termasuk Kademangan Sangkal Putung, jawab Suandaru. Mudah-mudahan keadaan itu akan cukup memadai. 2 orang yang menyertaiku kemari itu adalah 2 orang di antara mereka yang mempunyai tataran terbaik di Sangkal Putung. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Lalu katanya, Agung Sedayu pun harus segera sembuh dan kembali pula ke tanah perdikan menoreh. Iya, sahut Untara. Jika ia sudah dapat berkuda pada jarak jauh, ia memang sebaiknya kembali. Tetapi harus diingat pula kemungkinan yang dapat terjadi di perjalanan. Ya. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Kemungkinan yang tidak diinginkan memang dapat terjadi. Agaknya, jalan ke tanah perdikan mengandung pula kemungkinan itu. Suandaru dan Ki Widura mengangguk-angguk pula. Namun kemudian Suandaru pun berkata, sebaiknya biarlah Kakang Agung Sedayu menunggu sampai keadaannya pulih kembali. Meskipun ia akan menempuh perjalanan bersama Gelagah Putih dan Sekar Mirah, yang kedua-duanya memiliki kemampuan olah kanuragan, namun agaknya suasana di Mataram baru berkabut. Kiai Gringsing tidak menolak pendapat itu. Bahkan ia pun membenarkan bahwa suasana di Mataram memang sedang gawat. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, aku akan minta kepadanya untuk berbuat demikian. Perjalanan ke tanah perdikan menoreh memang tidak terlalu panjang, tetapi di sepanjang jalan mereka harus benar-benar bersiaga dalam kesiapan tertinggi. Dengan demikian maka agaknya Agung Sedayu masih harus menunggu beberapa hari lagi. Karena itu maka Agung Sedayu dan Sekar Mirah tidak akan dapat tinggal di Sangkal Putung untuk waktu yang agak lama. Mereka justru berada di padepokan kecil di Jati Anom karena keadaan Agung Sedayu. Suandaru yang bermalam 1 malam lagi di padepokan itu, menganggap bahwa keadaan sudah menjadi semakin baik. Namun agaknya Suandaru pun ingin melihat keadaan di sekitar padepokan itu untuk meyakinkan, apakah keadaan memang sudah menjadi tenang. Karena itu, maka atas izin Untara, maka Suandaru telah mengikuti sekelompok prajurit yang sedang meronda di lingkungan di sekitar Jati Anom, termasuk padepokan kecil itu. Ternyata ia tidak melihat kegelisahan yang timbul di padukuhan di sekitar padepokan itu, sehingga Suandaru memang berkesimpulan bahwa untuk sementara masih belum ada tanda-tanda bahwa sekelompok orang akan mendekati padepokan itu lagi. Dengan demikian, maka setelah bermalam 2 malam, maka Suandaru minta diri untuk kembali ke Sangkal Putung. Dalam keadaan yang gawat dan bila masih ada kesempatan, Suandaru minta agar padepokan itu mengirimkan penghubung ke Kademangan Sangkal Putung. Jika ada tanda-tanda yang menggelisahkan, panggillah aku. Aku akan datang dengan sekelompok pengawal yang terbaik di Sangkal Putung, berkata Suandaru kemudian. Demikianlah, maka Suandaru pun telah minta diri pula kepada Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Gelagah Putih. Dengan nada rendah ia berkata kepada Agung Sedayu, bagaimanapun juga kami tetap mengharap Kakang dapat singgah. Aku akan mempersilahkan Kakang membawa kitab guru untuk kepentingan Kakang, agar dalam keadaan yang memaksa, Kakang dapat setidak-tidaknya melindungi diri sendiri. Aku akan singgah Adi, jawab Agung Sedayu. Sekar Mirah pun sebenarnya telah merasa sangat rindu untuk berada di Sangkal Putung, tidak hanya sesaat. Apakah Sekar Mirah akan pergi bersamaku sekarang? Bertanya Suandaru. Tetapi Sekar Mirah menggelengkan kepalanya. Jawabnya, aku menunggu sampai Kakang Agung Sedayu sembuh. Kami berdua dan Gelagah Putih kelak akan singgah di Sangkal Putung. Baiklah, berkata Suandaru. Sebaiknya kau memang menunggui suamimu, desis Suandaru. Demikianlah, maka Suandaru pun kemudian minta diri. Kiai Gringsing, Ki Widura, Sekar Mirah dan Gelagah Putih mengantarnya sampai ke regol padepokan. Sejenak kemudian, maka 3 ekor kuda pun telah berpacu meninggalkan padepokan itu menuju ke Sangkal Putung. Sepeninggal Suandaru, maka dalam satu kesempatan, Kiai Gringsing telah berbicara khusus dengan Ki Widura. Sebagaimana sudah disanggupkan maka Widura akan beberapa lama di padepokan itu. Ki Widura, berkata Kiai Gringsing.
Bukan maksudku untuk tidak mengakui kemampuan dan bobot ilmu yang sudah Ki Widura miliki, namun mengingat kedangkalan dasar yang dimiliki oleh para cantrik, maka aku mohon Ki Widura bersedia untuk menyesuaikan diri. Aku memang tidak dapat minta para cantriklah yang harus menyesuaikan diri, karena mereka memang tidak mempunyai kemampuan cukup untuk itu. Aku mengerti Kiai, berkata Ki Widura. Tetapi aku kurang sekali memiliki pengetahuan tentang ilmu yang ditelusuri oleh para cantrik, karena sumber ilmuku memang berbeda. Aku mengerti Ki Widura. Karena itu, selagi masih ada tenaga padaku, aku ingin memberikan beberapa landasan dasar dari ilmu perguruan ini. Aku yakin bahwa Ki Widura yang telah memiliki kemampuan tinggi, akan dapat menuntun para cantrik tanpa menggoyahkan sendi-sendi ilmu mereka. Ki Widura mengangguk-angguk. Ia mengerti sepenuhnya maksud Kiai Gringsing. Karena itu, maka ia pun telah mempersiapkan diri untuk melakukannya. Namun ternyata Kiai Gringsing tidak mengajaknya pergi ke sanggar. Dengan tongkatnya Kiai Gringsing berjalan menuju ke biliknya. Ketika ia kemudian keluar dari biliknya, orang tua itu telah membawa seberkas rontal. Ketika rontal itu diberikan kepada Ki Widura, maka Ki Widura pun kemudian bertanya. Apakah rontal ini bagian dari kitab Kiai Gringsing itu? Kiai Gringsing menggeleng. Jawabnya. Bukan Ki Widura. Rontal ini aku buat sendiri, sementara kitab itu adalah warisan dari beberapa keturunan. Gambar di dalam rontal itu sangat sederhana, tetapi mudah-mudahan akan dapat memadai bagi Ki Widura. Ki Widura yang memperhatikan rontal itu sekilas memang melihat garis-garis, yang diketahuinya merupakan bagian dari tata gerak ilmu kanuragan. Dengan nada rendah Kiai Gringsing pun kemudian berkata, Ki Widura, aku mohon Ki Widura melihat-lihatnya lebih dahulu. Besok kita akan berada di sanggar. Meskipun karena penyakitku aku masih lemah, tetapi aku akan dapat memberikan beberapa keterangan tentang gambar yang aku buat dengan sederhana itu. Ki Widura mengangguk-angguk. Katanya, baiklah Kiai. Aku akan mempelajarinya. Mudah-mudahan otakku belum terlalu tumpul untuk mengurai jenis ilmu selain ilmuku sendiri. Ah! Kiai Gringsing tersenyum. Apa sulitnya? Kecuali jika Ki Widura harus memasuki kemampuan puncak ilmu ini, tentu Ki Widura memerlukan banyak waktu. Tetapi yang aku harapkan, ilmu yang masih mendasar sekali. Ki Widura mengangguk-angguk. Katanya, malam nanti aku akan mengurainya, dan sudah barang tentu mengingat unsur-unsurnya, termasuk watak dan sifatnya. Bukankah pada dasarnya ilmu kanuragan yang satu banyak mempunyai persamaan dengan yang lain, desis Kiai Gringsing. Ya. Itulah sebabnya maka aku menyanggupinya, sahut Ki Widura. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya, nah, silahkan Ki Widura. Besok kita dapat mulai berada di sanggar meskipun barangkali hanya sebentar. Sebenarnya lah bahwa Kiai memang memerlukan waktu sebanyak-banyaknya untuk beristirahat, sahut Widura kemudian. Demikianlah, maka Kiai Gringsing pun kemudian telah minta diri untuk beristirahat, sementara Ki Widura akan mempelajari gambar-gambar yang diberikan oleh Kiai Gringsing kepadanya itu. Untuk mengurai gambar-gambar yang memang sederhana itu, ternyata Ki Widura telah pergi ke sanggar seorang diri. Ia telah mengamati gambar demi gambar. Bahkan ia pun telah berada di tengah-tengah sanggar, mengurai dan melakukannya. Satu-satu unsur-unsur gerak itu dipahami. Kemudian didalami sifat dan wataknya. Kemampuannya menghadapi tata gerak ilmu yang lain, serta kemungkinan-kemungkinan pengembangannya. Ki Widura memang bukan seorang yang masih muda. Ia pun sudah menjadi semakin tua. Namun dengan demikian justru ia memiliki pengalaman yang luas. Sebagai seorang senapati ia memiliki pengetahuan olah keprajuritan. Dan sebagai pewaris jalur ilmu kisah dewa, ia memiliki landasan yang kuat dalam olah kanuragan. Karena itu, Ki Widura yang mengendap itu tidak banyak mengalami kesulitan. Dengan hati-hati ia memilahkan unsur-unsur gerak di gambar itu dengan unsur-unsur ilmunya sendiri. Ditelitinya persamaan-persamaannya, tetapi juga perbedaan-perbedaannya. Tidak terasa, ternyata Ki Widura berada di sanggar sampai sore hari, Gelagah Putihlah yang mencarinya, karena ayahnya seakan-akan telah menghilang. Meskipun semula ia tidak mengira bahwa ayahnya berada di dalam sanggar, namun akhirnya setelah di mana-mana ayahnya tidak diketemukannya, Gelagah Putih pun telah menjenguk ke dalam sanggar pula.
Ternyata ia justru menemukan ayahnya di sana. Tetapi ketika Gelagah Putih masuk ke dalam sanggar, ayahnya sedang duduk merenungi beberapa lembar rontal di tangannya. "Apa yang ayah perhatikan itu?" bertanya Gelagah Putih ketika ayahnya berpaling kepadanya. Widura menggeleng sambil tersenyum. Katanya, "Bukan apa-apa." Gelagah Putih pun kemudian mendekat ketika Ki Widura telah membenahi dan menutup rontalnya. Namun ketajaman Panggraita Gelagah Putih justru menangkap keringat yang membasahi tubuh ayahnya. "Ayah sedang berlatih?" bertanya Gelagah Putih. "Untuk beristirahat," sahut Widura kemudian. Ki Widura masih tersenyum. Katanya, "Sekedar melemaskan tubuh yang telah lama bagaikan membeku." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Bahkan ia pun kemudian berkata, "Waktu makan siang telah lampau. Tetapi kami masih menunggu ayah." "Kami siapa maksudmu?" bertanya Ki Widura. "Aku dan Bokayu Sekar Mirah," jawab Gelagah Putih. "Apakah Bokayumu tidak makan bersama Agung Sedayu?" bertanya Ki Widura pula. "Bokayu memang menunggui Kakang Agung Sedayu makan. Tetapi Bokayu sendiri belum makan," desis Gelagah Putih. Ki Widura pun kemudian keluar pula dari sanggar. Keringatnya memang membasahi bajunya. Karena itu, maka katanya, "Aku ke Pakiwan dulu." Udara memang panas sekali di dalam sanggar, sehingga dengan bergerak sedikit saja, keringatku bagaikan terperas dari tubuhku. Gelagah Putih pun kemudian menemui Sekar Mirah dan memberitahukan bahwa ayahnya diketemukannya di dalam sanggar. Agaknya ayah merasa sudah terlalu lama tidak mempergunakan tubuhnya. Katanya, ayah berusaha melemaskan tubuhnya yang sudah hampir membeku itu, berkata Gelagah Putih. Beberapa saat kemudian Ki Widura pun telah datang setelah berganti pakaian. Mereka pun kemudian makan di ruang dalam. Kiai Gringsing sendiri biasanya dilayani di dalam biliknya oleh beberapa orang cantrik dengan jenis makanan yang khusus, yang ramuannya ditentukan oleh Kiai Gringsing sendiri. Kiai Gringsing hanya sedikit sekali makan nasi. Yang terbanyak justru adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Dalam pada itu, Gelagah Putih sempat bertanya pula tentang rontal yang dibawa oleh Ki Widura di dalam sanggar itu. Apakah yang termuat di dalam rontal itu ada hubungannya dengan latihan-latihan khusus yang dilakukan oleh Ki Widura? Ki Widura tersenyum. Katanya, "Memang ada, Gelagah Putih." Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Sementara Sekar Mirah pun nampaknya menaruh perhatian pula atas pertanyaan Gelagah Putih itu. Karena itu, agar mereka tidak justru dibayangi oleh keingintahuan mereka, maka Ki Widura pun telah mengatakan yang sebenarnya tentang rontal itu, serta rencana Kiai Gringsing untuk memberikan kesempatan kepadanya meningkatkan latihan-latihan bagi para cantrik. Gelagah Putih dan Sekar Mirah mengangguk-angguk. Namun dalam pada itu Gelagah Putih pun justru berkata, agaknya ayah sendiri akan dapat memanfaatkan kesempatan itu pula. "Aku sudah terlalu tua untuk meningkatkan ilmuku," berkata Ki Widura. "Biarlah para cantrik itu saja yang tumbuh bagi masa depan. Tetapi satu hal yang barangkali perlu mendapat perhatian ayah. Mereka yang ada di padepokan ini bukan prajurit. Ayah sudah terbiasa memimpin sepasukan prajurit, sehingga mungkin ayah akan memperlakukan para cantrik seperti para prajurit," berkata Gelagah Putih sambil tersenyum. Sekar Mirah pun tersenyum. Namun Ki Widura menjawab, "Tetapi para cantrik pun terikat oleh satu paugeran yang berlaku di padepokan ini, meskipun berbeda dengan paugeran bagi seorang prajurit. Paugeran di padepokan ini pun harus ditaati, sebagaimana para prajurit harus mentaati paugeran bagi mereka." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, "Ya. Sedangkan aku pun harus menurut perintah dan petunjuk Kakang Agung Sedayu dan Ki Jayaraga." "Tetapi ternyata hal itu berlaku di mana-mana," berkata Ki Widura kemudian. "Tatanan kehidupan itu ada di semua lingkungan." Gelagah Putih dan Sekar Mirah pun mengangguk-angguk pula. Sementara itu tiba-tiba saja Ki Widura pun berkata, "Gelagah Putih, jika lukamu tidak terasa sakit lagi, ikutlah aku ke sanggar. Kita akan mengurai gambar-gambar yang dibuat oleh Kiai Gringsing." Tetapi Gelagah Putih belum dibenarkan terlalu banyak bergerak paman, sela Sekar Mirah. "Kami hanya akan mengenali tata gerak dan unsur-unsurnya.
Bukan untuk menilai dan memperagakannya, berkata Ki Widura kemudian. Demikianlah, setelah berbincang sejenak, maka Sekar Mirah telah berada kembali di dalam bilik Agung Sedayu, sementara Gelagah Putih telah membantu ayahnya menerjemahkan gambar-gambar sederhana yang dibuat oleh Kiai Gringsing, yang akan menjadi pegangan Ki Widura meningkatkan ilmu kanuragan para cantrik di padepokan kecil itu. Setelah beberapa lama mereka mengurai, maka Ki Widura pun kemudian berkata, besok Kiai Gringsing akan memberikan beberapa keterangan. Jika sebelumnya aku sudah mencoba memahaminya, maka aku kira besok rencana Kiai Gringsing akan berjalan lebih cepat. Agaknya Kiai Gringsing masih terlalu lemah untuk terlalu banyak bergerak. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara sanggar itu telah menjadi gelap. Seorang cantrik telah menyalakan lampu minyak di dalam sanggar itu. Apakah obor-obor itu juga dinyalakan jika sanggar ini akan dipergunakan? Bertanya cantrik itu. Tidak, jawab Ki Widura. Tidak perlu. Kami sudah selesai. Sebenarnya lah Ki Widura dan Gelagah Putih telah mengakhiri pengenalan mereka atas gambar-gambar yang dibuat oleh Kiai Gringsing itu. Karena itu, maka keduanya pun kemudian telah keluar dari sanggar dan membenahi diri setelah mereka pergi ke Pakiwan. Namun Widura agaknya masih belum berhenti. Setelah makan malam, maka di dalam biliknya Widura pun telah melihat-lihat lagi gambar sederhana yang diberikan oleh Kiai Gringsing, hingga larut malam. Seperti dijanjikan oleh Kiai Gringsing, maka di hari berikutnya, bersama Ki Widura, keduanya telah berada di dalam sanggar. Kiai Gringsing yang masih lemah itu, memang tidak memberikan beberapa contoh gerak. Tetapi mempersilahkan Widura untuk melakukannya. Namun setiap kali Kiai Gringsing memberikan beberapa keterangan tentang maksud dari setiap unsur gerak yang dilakukan serta urut-urutannya. Ternyata semuanya berjalan sangat lancar, berkata Kiai Gringsing. Aku memang sudah yakin bahwa Ki Widura akan dengan cepat menguasainya. Karena yang dilakukan oleh Ki Widura adalah tinggal mengingat-ingat urutan geraknya, sementara watak dan tujuan setiap gerak telah Ki Widura ketahui. Ki Widura mengangguk-angguk. Katanya, aku sudah mempelajarinya dan mengenalinya bersama Gelagah Putih kemarin Kiai. Oh, Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Syukurlah. Dengan demikian, pekerjaanku akan menjadi sangat ringan. Namun demikian, Kiai Gringsing telah memberikan batasan waktu kira-kira 2 pekan bagi Ki Widura bersamanya, untuk benar-benar mengenal dan mampu menuangkan kembali kepada para cantrik. Meskipun Kiai Gringsing juga berkata, aku mengerti, jika pada suatu saat unsur-unsur gerak dari ilmu Ki Widura sendiri akan mempengaruhinya. Tetapi itu tidak apa-apa. Apalagi jika hal itu sudah disadari sejak semula, sehingga yang terjadi adalah justru dengan sengaja memperkaya unsur-unsur gerak yang telah dimiliki oleh para cantrik itu. Meskipun keadaan Kiai Gringsing masih lemah, tetapi ia memang dapat memberikan banyak keterangan dan petunjuk kepada Ki Widura selama waktu yang diperlukan. Dalam pada itu, dari hari ke hari keadaan Agung Sedayu pun menjadi semakin baik. Ketika pekan pertama lewat, Agung Sedayu telah berjalan-jalan di halaman padepokan. Sementara, itu luka Gelagah Putih pun telah sembuh pula meskipun masih membekas. Bahkan agaknya bekas itu akan tidak mudah dihilangkan dari wajah kulitnya. Dalam keadaan yang demikian, maka Agung Sedayu sudah mulai memikirkan kemungkinan untuk pergi ke Sangkal Putung. Ia tidak ingin terlalu mengecewakan Sekar Mirah yang ingin berada di rumah tempat kelahirannya itu untuk beberapa hari. Jika mereka terlalu lama berada di Jati Anom, maka Sekar Mirah hanya akan mendapat ketempatan 1-2 malam saja di Kademangan Sangkal Putung, karena jika mereka terlalu lama pergi, yang menunggu di Tanah Perdikan Menoreh akan menjadi sangat gelisah pula. Namun dalam pada itu Gelagah Putih telah berkata kepada Agung Sedayu, apakah sebaiknya aku mendahului pulang ke Tanah Perdikan, agar Ki Gede dan keluarga di Tanah Perdikan tidak menjadi cemas? Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun menggeleng sambil berdesis. Kau tunggu aku. Mudah-mudahan Ki Gede dan Ki Jayaraga menganggap bahwa kerinduan Sekar Mirah kepada kampung halamannya masih belum sembuh. Sekar Mirah hanya tersenyum saja. Sementara Gelagah Putih mengangguk-angguk. Ia sadar bahwa Agung Sedayu mencemaskan perjalanannya, karena suasana yang nampaknya memang menjadi kalut. Hubungan antara Mataram dan Madiun tidak segera dapat dijembatani.
Di hari berikutnya Agung Sedayu sudah berjalan-jalan di kebun padepokan, melihat-lihat berbagai macam tanaman sayur-sayuran dan kolam ikan. Menghirup segarnya udara di antara hijaunya pepohonan dan heningnya air belumbang. Selain obat yang tepat, daya tahan yang sangat besar di dalam tubuh Agung Sedayu seakan-akan telah mempercepat perkembangan kesehatannya. Selapis demi selapis kekuatan tubuh Agung Sedayu merambat mendekati pulih kembali. Dalam pada itu, maka Ki Widura pun telah menyelesaikan pengenalannya atas dasar ilmu dari perguruan kecil di Jati Anom itu. Dengan demikian, maka ia tidak akan membingungkan para cantrik dengan unsur-unsur gerak yang tidak mereka kenal. Sementara itu atas persetujuan Kiai Gringsing, Ki Widura dapat memperkaya pengenalan para cantrik atas unsur-unsur gerak yang akan dapat saling mendukung. Bukan yang dapat menghambat arti daripada setiap unsur gerak itu. Demikianlah, maka ternyata bahwa Agung Sedayu telah membutuhkan waktu lebih dari 10 hari untuk memulihkan keadaannya seperti semula. Bahkan ketika ia merasa cukup kuat untuk pergi ke Sangkal Putung, maka kekuatan dan kemampuannya masih belum utuh seperti sebelum terjadi pertempuran itu. Namun agaknya Agung Sedayu sudah merasa cukup lama berada di padepokan kecil itu. Ia pun telah mulai memikirkan kegelisahan orang-orang Tanah Perdikan. Bahkan mungkin dapat terjadi sesuatu pula di Tanah Perdikan itu. Namun di Tanah Perdikan itu masih ada Ki Gede sendiri dan Ki Jayaraga, di samping pasukan khusus Mataram yang ditempatkan di Tanah Perdikan Menoreh. Dengan demikian, maka Agung Sedayu pun telah menemui gurunya untuk mohon diri meninggalkan padepokan kecil itu. "Apakah kau sudah merasa cukup baik?" bertanya Kiai Gringsing. "Ya Guru. Aku sudah merasa hampir pulih kembali. Agaknya selama perjalanan, aku akan justru mendapatkan kekuatanku sepenuhnya kembali," berkata Agung Sedayu. "Baiklah," berkata Kiai Gringsing. "Ternyata pamanmu Ki Widura telah berada di padepokan ini pula. Karena jarak antara padepokan ini dan Banyu Asri tidak terlalu jauh, maka Ki Widura akan dapat mondar-mandir setiap saat dikehendakinya." Agung Sedayu mengangguk-angguk, sementara Ki Widura tersenyum sambil berkata, "Aku akan berada di 2 tempat." "Ya Paman." Agung Sedayu pun tersenyum. "Satu kepentingan tersendiri." Ki Widura justru tertawa karenanya. "Demikianlah, Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Gelagah Putih telah mohon diri." Mereka sama sekali tidak merasa menyesal bahwa mereka menjumpai kesulitan justru ketika mereka menengok gurunya di padepokan kecilnya. Bahkan mereka merasa bersyukur bahwa mereka mendapat kesempatan untuk ikut menyelamatkan padepokan itu. Selanjutnya padepokan itu akan dapat menempuh cara yang lain untuk menyelamatkan dirinya, karena Untara juga menaruh perhatian yang besar bagi padepokan itu. Kiai Gringsing, Ki Widura dan hampir seisi padepokan itu telah melepas mereka di halaman. Bahkan Kiai Gringsing, Ki Widura dan beberapa orang lainnya mengantar mereka sampai keluar regol. Sehingga sejenak kemudian, maka kuda-kuda dari ketiga orang yang meninggalkan padepokan itu telah berlari meskipun tidak terlalu kencang, menuju Sangkal Putung. Tetapi mereka masih akan singgah sejenak untuk minta diri kepada Untara dan keluarganya. Dalam kesempatan itu Untara telah memberikan beberapa keterangan tentang perkembangan terakhir. Yang datang justru perintah untuk bersiaga sepenuhnya dan semakin berhati-hati menghadapi orang-orang yang menyusup ibu kota Mataram dan sekitarnya. Dengan demikian maka Agung Sedayu pun menyadari bahwa persoalan antara Mataram dan Madiun masih belum mereda dan justru menjadi semakin panas. "Agaknya beberapa orang mengambil sikap masing-masing," berkata Agung Sedayu. "Iya," jawab Untara. "Beberapa orang dari Mataram telah mengambil sikap sendiri tanpa menunggu perintah Panembahan Senapati. Sementara itu Panembahan Senapati telah memerintahkan Pangeran Singasari untuk berada di istana dan melepaskan kedudukannya di antara pasukannya." "Kenapa dengan Pangeran Singasari? Bukankah ia telah melakukan tugasnya dengan berhasil?" bertanya Agung Sedayu. "Pangeran Singasari memang berhasil di Padepokan Nagaraga. Tetapi ternyata Pangeran Singasari telah mengambil langkah-langkah sendiri, sehingga Panembahan Senapati terpaksa menempatkan Pangeran Singasari di dekatnya," jawab Untara. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Tentu bukan hanya Pangeran Singasari. Tentu masih ada orang-orang Mataram yang didorong oleh kepentingan pribadi telah melakukan langkah-langkah yang justru bertentangan dengan usaha yang ditempuh oleh Panembahan Senapati.
Mungkin Pangeran Singasari telah bertindak dengan landasan kepentingan Mataram meskipun langkahnya tidak sesuai dengan kebijaksanaan Panembahan Senapati, sementara orang lain benar-benar tidak ada hubungannya dengan kepentingan Mataram. Karena itu Agung Sedayu, berkata Untara selanjutnya. Hati-hatilah di setiap langkahmu. Jika kau sembuh benar, maka kau pun harus melakukan setiap perintah dengan baik. Aku kira perintah Panembahan Senapati telah disampaikan pula ke Tanah Perdikan Menoreh. Tanah Perdikan Menoreh jangan mengambil kebijaksanaan sendiri menghadapi Madiun. Aku mengerti Kakang, jawab Agung Sedayu. Namun ia pun bertanya. Bagaimana dengan Sangkal Putung? Sangkal Putung juga diperhitungkan oleh Mataram. Kekuatan Kademangan Sangkal Putung diperkirakan sama dengan kekuatan prajurit segelar sepapan. Yang pantas diperhitungkan bukan saja para pengawalnya, tetapi hampir setiap laki-laki di Sangkal Putung, terutama anak-anak mudanya mempunyai kemampuan seorang prajurit. Namun seandainya perintah itu belum dianggap perlu disampaikan kepada Sangkal Putung oleh Panembahan Senapati, maka kau dapat mengatakannya, meskipun bukan merupakan perintah resmi. Namun sikap itu perlu diketahui oleh Sangkal Putung. Bahkan pada saatnya Panembahan Senapati tentu akan memberikan pertanda kepadaku untuk menghimpun kekuatan dari lingkungan ini atas limpahan kuasanya, tanpa mencampuri pemerintahan di daerah masing-masing. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Sementara itu Untara pun berkata selanjutnya. Aku juga sedang memberikan pesan kepada setiap Kademangan di sekitar Jati Anom, termasuk Kademangan Jati Anom sendiri, agar mereka mempersiapkan diri menghadapi keadaan yang mungkin akan menjadi gawat. Setidak-tidaknya di setiap Kademangan agar mempersiapkan sepasukan pengawal terpilih yang dapat bergerak setiap saat. Bukan saja di Kademangannya sendiri, tetapi mampu bergerak keluar dari Kademangannya. Aku juga sudah menganjurkan di setiap Kademangan untuk menghitung jumlah kuda yang dapat dipergunakan untuk kepentingan gerak cepat para pengawal itu. Agung Sedayu masih mengangguk-angguk. Ia menyadari bahwa Mataram benar-benar telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi keadaan yang nampaknya justru semakin kalut. Sepeninggal Pangeran Benawa, maka rasa-rasanya jarak antara Mataram dan Madiun menjadi sangat jauh. Demikianlah, maka setelah dihidangkan minuman dan makanan, maka Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Gelagah Putih telah mohon diri untuk pergi ke Sangkal Putung, dan seterusnya kembali ke Tanah Perdikan. Kau juga harus berhati-hati Gelagah Putih, desis Untara. Ya, Kakang, jawab Gelagah Putih sambil mengangguk kecil. Nah, semoga Adi Sekar Mirah dapat memberikan peringatan kepada Gelagah Putih jika anak itu masih saja nakal, berkata Untara. Sekar Mirah tersenyum. Jawabnya. Aku masih harus menarik telinganya setiap kali Gelagah Putih berendam di kali mencari ikan di Peliridan, Kakang. Untara pun tertawa. Sementara istrinya berkata, jika nakal jangan diberi makan sehari. Ia akan menjadi jera. Sekar Mirah pun tertawa pula, sementara Agung Sedayu menjawab. Jika ia tidak diberi makan di rumah, ia akan pergi ke rumah Ki Gede untuk mencari makanan. Gelagah Putih hanya tersenyum-senyum saja. Namun sebenarnya ia berkeberatan jika ia masih saja diperlakukan seperti anak-anak. Agung Sedayu dan Sekar Mirah memang tidak memperlakukannya demikian. Tetapi Untara yang jarang-jarang bertemu agaknya masih saja mengenang Gelagah Putih di masa kanak-kanaknya. Sebagai kanak-kanak Gelagah Putih memang termasuk anak yang banyak berbuat dan selalu ingin tahu. Beberapa saat kemudian, maka Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Gelagah Putih telah siap meninggalkan rumah Untara. Beberapa orang prajurit sempat mengamati kuda Gelagah Putih yang besar dan tegar. Gelagah Putih yang mengetahui kudanya menjadi perhatian, telah berdesis. Peninggalan Raden Rangga. Para prajurit itu mengangguk-angguk. Memang Raden Rangga mempunyai kegemaran seperti ayahandanya, bermain-main dengan kuda. Ternyata bahwa Gelagah Putih termasuk seorang anak muda yang beruntung mendapat hadiah seekor kuda yang tegar. Beberapa saat kemudian, maka Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Gelagah Putih telah meninggalkan Jati Anom. Mereka berkuda di cerahnya matahari yang mulai menggatalkan kulit. Randu alas yang dianggap menjadi sarang genderuwo bermata satu masih tetap berada di tempatnya. Sementara jalan pun telah menjadi semakin baik dan lebih terpelihara. Tidak lagi terdapat semak-semak liar di pinggir-pinggir jalan. Bahkan tanggul parit pun menjadi teratur rapi. Sedangkan airnya yang jernih mengalir tanpa henti di sepanjang musim.
Kedatangan ketiga orang itu di Sangkal Putung disambut dengan gembira. Bukan saja oleh keluarga Ki Demang. Tetapi sebelum mereka memasuki Kademangan, beberapa orang yang melihat mereka lewat sempat menyapa dengan ramah. Seorang perempuan yang sudah separuh baya dengan ramah telah menyapa Sekar Mirah. "Mirah, kau sekarang bertambah cantik." "Ah Bibi," sahut Sekar Mirah sambil tersenyum. "Aku telah bertambah tua." Tanpa maksud apa-apa perempuan itu tiba-tiba saja bertanya. "Kapan kau menyusul istri kakakmu, heh?" Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Sementara itu perempuan itu meneruskan. "Sebentar lagi kakakmu akan menimang anak. Apakah kau juga?" Wajah Sekar Mirah tiba-tiba saja bagaikan lampu yang kehabisan minyak. Tetapi segera ia berusaha untuk menghapus kesan itu. Bahkan ia sempat tersenyum sambil berkata, "Doakan saja Bibi." "Ya, aku akan berdoa untukmu," sahut perempuan itu. Sekar Mirah pun kemudian telah melanjutkan perjalanan. Ia berusaha menghapuskan kesan itu dari dalam hatinya, karena ia tidak mau mempengaruhi perasaan Agung Sedayu. Sebagai istrinya Sekar Mirah pun mengerti, bahwa Agung Sedayu akan dapat merasa bersalah jika hal itu selalu dibicarakannya. Demikianlah, mereka pun kemudian telah berada di Kademangan Sangkal Putung, keluarga Kademangan dengan akrab telah menyambut mereka. "Bagaimana keadaanmu?" bertanya Ki Demang kepada Agung Sedayu, demikian Agung Sedayu naik ke pendapa. "Atas doa Ki Demang, keadaanku sudah menjadi baik," jawab Agung Sedayu. "Jadi kekuatanmu telah pulih kembali?" bertanya Ki Demang pula. "Ya Ki Demang," Agung Sedayu mengangguk kecil. "Agaknya memang demikian." Ki Demang mengangguk-angguk. Sementara itu Swandaru sempat pula bertanya kepada Gelagah Putih. "Bagaimana dengan lukamu?" "Sudah sembuh Kakang," jawab Gelagah Putih. "Meskipun bekasnya masih sedikit basah. Tetapi sudah tidak berarti apa-apa lagi." "Bukankah kau masih mengobatinya terus?" bertanya Swandaru. "Ya Kakang. Aku masih mengolesnya dengan obat yang diberikan oleh Kiai Gringsing. Sementara itu, aku masih juga harus menelan ramuan obat pula," jawab Gelagah Putih. "Syukurlah jika kalian benar-benar telah menjadi baik," desis Swandaru. Sementara itu Sekar Mirah tidak ikut naik ke pendapa bersama Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Tetapi sebagaimana ia berada di rumahnya sendiri, maka Sekar Mirah pun telah langsung masuk ke dapur menemani Pandan Wangi dan pembantu-pembantu rumah itu menyediakan hidangan minuman dan makanan. Namun sambil bekerja, Pandan Wangi dan Sekar Mirah ternyata ramai berbincang tentang bermacam-macam hal. Bahkan Pandan Wangi pun ingin tahu apa yang telah terjadi di satu malam, sehingga Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah terluka. "Kau tentu sibuk juga malam itu, Mirah?" bertanya Pandan Wangi. "Aku berada di barak induk bersama Kiai Gringsing," jawab Sekar Mirah. "Tetapi ternyata ada juga di antara mereka yang sempat menyusup sampai ke barak induk itu, sehingga aku pun terpaksa mencegahnya masuk ke dalam." "Tongkatmu lah tentu yang berbicara," gumam Pandan Wangi. "Aku telah dipaksa untuk melakukannya," jawab Sekar Mirah. Pandan Wangi tersenyum. Sebagai seorang yang memiliki ilmu yang tinggi, maka peristiwa yang terjadi di padepokan itu tidak dapat lepas begitu saja dari perhatiannya. Namun demikian, mereka tidak lupa akan tugas mereka. Sebentar kemudian maka hidangan pun telah siap. Sekar Mirah dan Pandan Wangi sendirilah yang kemudian membawanya ke pendapa. Bahkan keduanya tidak lagi segera kembali ke dapur, karena keduanya pun ikut pula berbincang di pendapa. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. "Luka Kakang Agung Sedayu parah," berkata Swandaru kepada istrinya. Tetapi ternyata guru benar-benar seorang yang memiliki pengetahuan tentang obat-obatan hampir sempurna. Dalam waktu singkat, Kakang Agung Sedayu sudah sembuh sama sekali, meskipun barangkali segala sesuatunya masih belum sebagaimana semula. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku memerlukan waktu 10 hari lebih. Tetapi tanpa perawatan guru, mungkin Kakang memerlukan waktu 1 bahkan mungkin 2 bulan. Semula aku memang mengira bahwa Kakang akan berada di padepokan itu untuk lebih dari 1 bulan," berkata Swandaru. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia mengakui kebenaran pendapat adik seperguruannya itu.
Tanpa perawatan dan obat-obat yang baik, maka Agung Sedayu tentu memerlukan waktu yang lebih lama lagi untuk menyembuhkan luka-luka di bagian dalam tubuhnya, meskipun hal itu juga tergantung pada ketahanan tubuh Agung Sedayu. Jika ketahanan tubuh Agung Sedayu tidak melampaui takaran, maka penyembuhannya pun akan menjadi sangat sulit dan lama. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja terbersit di dalam hati Agung Sedayu satu pertanyaan, kenapa Kiai Gringsing tidak mampu mengatasi kesulitan di dalam dirinya sendiri. Tetapi sebagaimana ia sering mendengar dari gurunya itu pula, bahwa betapapun tinggi ilmu dan pengetahuan seseorang, namun ia tidak akan dapat keluar dari batasan-batasan yang telah ditetapkan bagi hidupnya. Demikianlah, maka sebagaimana diinginkan oleh Sekar Mirah, maka Agung Sedayu suami istri dan Gelagah Putih akan tinggal untuk beberapa hari di Sangkal Putung. Namun demikian, ternyata Sekar Mirah pun dapat menyesuaikan dirinya dengan keadaan. Meskipun ia ingin tinggal di rumah tempat ia bermain-main di masa kecilnya agak lama, namun karena mereka sudah lama terpaksa berada di padepokan Kiai Gringsing lebih dari 10 hari, maka Sekar Mirah tidak akan memaksakan keinginannya itu. Sekar Mirah pun tahu bahwa orang-orang di Tanah Perdikan Menoreh tentu sudah gelisah menunggu mereka. Karena itu, maka Sekar Mirah pun telah berkata kepada Agung Sedayu pula satu kesempatan. Aku kira kau tidak perlu terlalu lama di sini, Kakang. Bukankah kau ingin berada di rumah ini untuk waktu yang agak panjang? Bertanya Agung Sedayu. Hanya untuk mengenang masa kanak-kanak. Tetapi agaknya keadaan tidak mengizinkan kali ini. Mungkin pada kesempatan lain, berkata Sekar Mirah. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Agaknya kita memang harus segera kembali ke Tanah Perdikan. Ya. Suasana yang kurang menguntungkan. Kakang tentu sangat diperlukan di Tanah Perdikan, berkata Sekar Mirah pula. Tetapi kedua orang suami istri itu juga tidak akan dengan serta-merta minta diri. Mereka telah memutuskan untuk berada di Sangkal Putung selama 3 hari 3 malam. Selama itu, Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Gelagah Putih sempat melihat kesiagaan para pengawal dan anak-anak muda Sangkal Putung. Suandaru memang telah membentuk kelompok khusus yang memiliki kemampuan bergerak dan berkemampuan lebih baik dari yang lain. Namun bukan berarti bahwa yang lain tidak mendapat perhatiannya. Di Sangkal Putung telah pula dipersiapkan beberapa ekor kuda yang dapat dipergunakan setiap saat untuk bergerak. Kau dapat mencoba mengeterapkannya di Tanah Perdikan Menoreh, Kakang, berkata Suandaru kepada Agung Sedayu. Agung Sedayu mengangguk-angguk sambil menjawab. Ya. Aku akan mencobanya. Gelagah Putihlah yang mengerutkan keningnya. Menurut penglihatannya, apa yang berlaku di Sangkal Putung itu telah berlaku di Tanah Perdikan Menoreh. Di Tanah Perdikan Menoreh telah pula terbentuk sekelompok khusus pengawal yang dianggap paling baik di setiap padukuhan. Ketika Gelagah Putih itu di luar sadarnya berpaling kepada Sekar Mirah, maka dilihatnya Mbokayunya itu menarik nafas panjang. Dalam pada itu, sambil melihat-lihat perkembangan Sangkal Putung, Suandaru berkata, kami telah mengirimkan beberapa orang ke kademangan-kademangan tetangga untuk memenuhi permintaan mereka. Sebagaimana dianjurkan oleh Kakang Untara, maka setiap kademangan harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi perkembangan keadaan yang tidak menentu ini. Beberapa kademangan yang lebih dekat dengan Jati Anom telah minta para prajurit untuk memberikan latihan-latihan keprajuritan. Tetapi kademangan-kademangan terdekat dengan Sangkal Putung telah minta kepada Sangkal Putung untuk memberikan latihan-latihan bagi para pengawal dan anak-anak mudanya, atas persetujuan Kakang Untara, karena Kakang Untara pun tidak akan dapat mengabaikan kenyataan bahwa para pengawal kami di sini memiliki kemampuan seorang prajurit. Agung Sedayu masih saja mengangguk-angguk. Sekali-sekali ia memuji keberhasilan Suandaru yang ternyata bergerak lebih cepat dan lebih berarti daripada ayahnya yang masih memangku jabatan Demang di Sangkal Putung. Sebagaimana ternyata para Demang tetangganya dalam pertemuan-pertemuan yang sering diadakan telah menyatakan bahwa mereka merasa iri bahwa di Sangkal Putung terdapat seorang anak muda seperti Suandaru. Apa yang Ki Demang lakukan atas anak itu di masa kecilnya? Bertanya para Demang itu kepada Ki Demang Sangkal Putung. Tidak apa-apa, jawab Ki Demang Sangkal Putung. Mungkin satu kebetulan bahwa di masa remajanya, pasukan Pajang berada di Sangkal Putung untuk menghadapi sisa-sisa pasukan Jipang di bawah pimpinan Alap-Alap Jalatunda dan Pandai Besi sedang gabus. Namun lebih dari itu,
sisa-sisa pasukan Jipang itu berada di bawah kekuasaan langsung Macan Kepatihan yang memiliki kemampuan di atas kemampuan orang kebanyakan. Heh, kalian ingat itu? Ya, jawab para demang itu. Agaknya Ki Demang Sangkal Putung mampu mengambil keuntungan kehadiran Senapati Untara di Sangkal Putung untuk menghadapi Tohpati pada waktu itu. Demikianlah untuk waktu-waktu yang sudah ditentukan, Agung Sedayu dan Sekar Mirah benar-benar telah melihat seluruh isi kademangan Sangkal Putung. Sebagai anak Sangkal Putung, Sekar Mirah ingin melihat kembali dan mengenang apa yang pernah terjadi lebih-lebih yang menyangkut dirinya di Sangkal Putung. Namun Sekar Mirah pun ingin melihat pula apakah yang pernah dibanggakan oleh kakaknya. Namun pada hari yang terakhir Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Gelagah Putih berada di Sangkal Putung. Menjelang malam yang ketiga, mereka telah dikejutkan oleh kehadiran sekelompok prajurit Mataram yang dipimpin oleh perwira muda. Seorang perwira yang bernama Jaka Rampan. Seorang perwira muda yang memiliki nama yang dengan cepat menanjak di kalangan prajurit Mataram. Namun karena untuk waktu yang agak lama ia bertugas di luar Mataram, sebagaimana para perwira yang berada di bawah pimpinan Untara, maka Jaka Rampan belum mengenal secara pribadi para pemimpin di Sangkal Putung. Dengan hormat dan ramah Ki Demang telah menerima sekelompok pasukan Mataram itu di rumahnya. Dipersilahkannya beberapa orang perwira yang ada di dalam pasukan itu untuk naik ke pendapa, sementara para prajurit yang bersamanya dipersilahkan duduk-duduk di sepanjang serambi gandok. Setelah mempertanyakan nama dan kesatuan para prajurit Mataram itu, maka Ki Demang pun telah bertanya tentang keperluan perwira yang masih muda itu. Aku mengemban perintah Panembahan Senapati, berkata perwira muda itu. Barangkali tugas yang dibebankan kepada Kisanak itu menyangkut kademangan Sangkal Putung, bertanya Ki Demang. Ya, jawab Jaka Rampan. Apakah perintah itu, bertanya Ki Demang pula. Ki Demang. Atas nama Panembahan Senapati di Mataram, aku mendapat perintah untuk membawa sepasukan pengawal dari Sangkal Putung bersamaku untuk memperkuat sekelompok prajuritku, berkata perwira muda itu. Ki Demang mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya. Untuk apa Kisanak? Aku mengemban perintah untuk menusuk langsung ke belakang garis pertahanan yang sudah disusun oleh Madiun, berkata perwira muda yang bernama Jaka Rampan itu. Ki Demang termangu-mangu. Ia belum pernah mengenal perwira muda itu. Karena itu, ia menjadi ragu-ragu. Kenapa Ki Demang nampak bingung? Suara Jaka Rampan menjadi lebih keras. Perintah ini harus kita laksanakan. Maksudku, kami dan Ki Demang. Kisanak. Bukan maksud kami meragukan kebijaksanaan Panembahan Senapati, berkata Ki Demang. Tetapi karena kami belum pernah mengenal Kisanak, apakah Kisanak bersedia menunjukkan pertanda apapun yang diberikan oleh Panembahan Senapati? Wajah perwira muda itu menjadi merah. Namun ia pun berusaha untuk menahan diri. Bahkan ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, mungkin Ki Demang memang belum mengenal aku, sebagaimana aku belum mengenal Ki Demang. Aku memang cukup lama bertugas di sekitar Ganjur. Memang bukan pasukan yang besar, tetapi pasukanku mempunyai tugas untuk mengawal pintu gerbang Mataram di bagian selatan. Bukan tidak mustahil, bahwa ada kekuatan yang sengaja ingin menusuk Mataram justru dari selatan, satu arah yang dianggap tidak perlu diperhitungkan. Tetapi ternyata Panembahan Senapati cukup hati-hati sehingga menempatkan pasukan di Ganjur. Ki Demang mengangguk-angguk. Dengan ragu-ragu ia bertanya. Apa sebenarnya perintah Panembahan Senapati itu? Mengambil sepasukan pengawal untuk bertempur bersama Kisanak di belakang garis batas Madiun? Ya, jawab Jaka Rampan. Namun katanya kemudian. Tetapi garis batas itu sebenarnya tidak ada. Mataram berkuasa atas Madiun, sehingga yang ada adalah garis batas kekuasaan Madiun yang dilimpahkan oleh Panembahan Senapati, yang dapat dihapuskan setiap saat. Ki Demang menjadi termangu-mangu sejenak. Dalam pada itu, Suandaru, Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang ikut menerima kedatangan pasukan prajurit dari Mataram itu, mendengarkan pembicaraan Ki Demang itu dengan sungguh-sungguh. Bahkan pada saat Ki Demang masih ragu-ragu, maka Suandaru pun berkata dengan mantap. Jika hal itu dikehendaki oleh Panembahan Senapati, kami sudah siap. Kami akan dapat memanggil pengawal kademangan yang terbaik untuk melakukan tugas yang berat tetapi memberikan kebanggaan itu. Terima kasih, jawab Jaka Rampan.
Namun ia pun ternyata. "Siapakah kau?" "Anakku," Ki Demanglah yang menjawab. "Ialah yang sekarang ini lebih banyak berbuat bagi Kademangan ini daripada aku. Terutama dalam hubungannya dengan kekuatan di Sangkal Putung." "Bagus," jawab Jakarampan. "Kesediaanmu tentu sangat dihargai oleh Panembahan Senapati. Jika demikian, maka besok kita akan segera mempersiapkan diri. Kita tidak boleh kehilangan waktu. Pada waktu 1 bulan sejak perintah jatuh dari Panembahan Senapati, aku harus sudah menghadap untuk memberikan laporan." "Kapanpun dikehendaki, kami sudah siap," berkata Suandaru pula. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu telah menyela. "Tetapi Kisanak, kau belum menunjukkan pertanda yang ditanyakan oleh Ki Demang." Perwira yang bernama Jakarampan itu memandang wajah Agung Sedayu dengan tajamnya. Sorot matanya bagaikan memancarkan penyesalan yang sangat atas pertanyaan Ki Demang yang telah disinggung lagi oleh Agung Sedayu itu. Dengan nada rendah ia bertanya, "Siapa lagi orang ini, Ki Demang?" "Anak menantuku," jawab Ki Demang. Jakarampan mengangguk-angguk. Katanya seakan-akan ditujukan kepada diri sendiri. Yang seorang anak Ki Demang dan yang seorang menantunya. Jadi merekalah yang telah membentuk Kademangan Sangkal Putung ini menjadi Kademangan yang besar dan kuat. Tetapi sayang, bahwa sikap mereka agak berbeda. "Kisanak," berkata Ki Demang kemudian. "Bukankah pertanyaanku itu wajar?" "Jadi Ki Demang tidak yakin melihat pakaian kami dan sikap kami?" bertanya orang itu. "Maaf Kisanak," jawab Ki Demang. "Bukan tidak yakin, apalagi tidak percaya. Tetapi bukankah kita harus menjunjung martabat Panembahan Senapati sebagai pemimpin tertinggi Mataram?" "Aku tidak mau mendengar pertanyaan itu. Aku hanya tahu mengemban perintah Panembahan Senapati," jawab Jakarampan. "Apakah kita tidak dapat mempercayainya begitu saja, Ayah?" bertanya Suandaru yang ternyata juga mulai berpikir. "Bukan begitu. Segala sesuatunya agar kita dapat melakukan tugas kita sebaik-baiknya. Sebagaimana aku katakan tadi, justru untuk menjunjung kuasa Panembahan Senapati itu sendiri," jawab Ki Demang. "Aku tidak mau dipersulit dengan hal-hal yang tidak berarti seperti itu. Aku minta disiapkan 30 orang terbaik yang senilai dengan prajurit. Aku telah membawa 30 orang pula bersamaku. Kita akan menempuh perjalanan jauh. Kita tidak akan menuju ke Madiun lewat jalan raya yang menghubungkan Mataram, Pajang dan Madiun. Tetapi kita akan menempuh jalan simpang yang kecil dan barangkali jarang dilalui orang. Kita akan menembus ke dalam wilayah Madiun dan mengejutkan mereka, agar mereka tidak menjadi terlalu sombong. Sikap mereka sudah keterlaluan, sehingga Panembahan Senapati menjadi marah," berkata Jakarampan. "Kisanak," berkata Agung Sedayu kemudian. "Panembahan Senapati adalah orang yang sangat berhati-hati. Apalagi Panembahan Senapati telah berniat untuk mencari penyelesaian yang lebih baik daripada perang." Omong kosong, wajah Jakarampan mulai berkerut. "Kau tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan dan dirasakan oleh Panembahan Senapati menghadapi Madiun. Nah, jangan bertanya lagi. Aku minta disiapkan sejumlah pengawal." Tetapi Ki Demanglah yang menjawab, "Kisanak, kami minta maaf bahwa kami masih harus bertanya lagi tentang pertanda itu. Baru kemudian kami akan dapat menentukan sikap. Sebab terus terang, kami ragu-ragu bahwa Panembahan Senapati memerintahkan sepasukan prajurit dari Mataram untuk menyusup ke belakang garis batas Madiun dan Mataram." "Kenapa kau ragu-ragu?" "Pangeran Singasari juga mendapat tugas untuk menghancurkan Padepokan Nagaraga. Bukankah kita semuanya tahu bahwa Padepokan Nagaraga adalah sebuah padepokan yang mengakui kuasa Madiun, bukan Mataram?" Yang menjawab adalah Agung Sedayu. "Kisanak, jika Panembahan Senapati memerintahkan untuk menghancurkan Nagaraga, sebab sudah terbukti bahwa Nagaraga telah berani menyerang langsung pribadi Panembahan Senapati. Serangan secara pribadi itu telah memberikan alasan yang kuat bagi Panembahan Senapati untuk menghukum Padepokan Nagaraga." "Dari mana kau tahu hal itu?" bertanya Jakarampan. "Kapan kau menyusul istri kakakmu, heh?" "Gelagah Putih ikut dalam tugas penumpasan Padepokan Nagaraga," Suandarulah yang menyahut. "Siapa Gelagah Putih itu?" bertanya Jakarampan. "Ia adalah kawan dekat Raden Rangga semasa hidupnya," jawab Suandaru.
Yang memimpin pasukan ke Nagaraga adalah Pangeran Singasari, Geram Jakarampan. Gelagah Putih memang berangkat lebih dahulu bersama Raden Rangga pada waktu itu, sahut Agung Sedayu. Siapakah yang mengatakan hal itu kepadamu? Bertanya Jakarampan. Gelagah Putih sendiri, jawab Agung Sedayu. Ia ada di sini sekarang. Jakarampan langsung dapat menebak, yang manakah yang bernama Gelagah Putih. Ketika ia kemudian memandanginya, maka ia pun berdesis di dalam hatinya. Anak yang masih sangat muda ini. Namun Jakarampan pun tahu pula, bahwa Raden Rangga juga masih sangat muda. Bahkan barangkali lebih muda dari Gelagah Putih itu. Untuk beberapa saat Jakarampan termangu-mangu. Agaknya di Sangkal Putung terdapat juga orang-orang yang sempat berpikir. Mereka tidak sekedar dengan kepala tunduk dan mata tertutup menjalankan perintah. Nah Kisanak, berkata Agung Sedayu kemudian. Sebaiknya Kisanak tidak merasa bersalah, atau kurang berwibawa, jika Kisanak menunjukkan pertanda perintah Panembahan Senapati itu. Karena kita pun tahu betapa besarnya kuasa Panembahan Senapati. Jakarampan menjadi semakin gelisah. Tetapi ia merasa paling tidak senang terhadap Agung Sedayu yang telah berani bersikap tegas itu. Namun Jakarampan pun merasa bahwa ia harus berhati-hati menghadapi para pemimpin di Kademangan Sangkal Putung itu. Meskipun demikian, ia masih juga berusaha untuk menekan Ki Demang. Katanya, Ki Demang, kaulah yang bertanggung jawab di sini. Keputusan itu harus kau pertanggungjawabkan kepada Panembahan Senapati. Jika aku gagal membawa orang-orangmu, maka kau akan dapat dianggap dengan sengaja menghambat tugas keprajuritan Mataram. Apalagi dalam keadaan gawat seperti sekarang ini. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, Kisanak, sudah aku katakan, aku akan menjalankan segala perintahnya, jika Kisanak sudi menunjukkan pertanda kuasa dari Panembahan Senapati. Cukup, bentak Jakarampan. Aku adalah utusan yang membawa kuasa sepenuhnya dari Panembahan Senapati. Jika kau tidak mendengar perintahku, berarti kau tidak mendengarkan perintah Panembahan Senapati. Dan kau tahu, apa artinya itu? Jangan salah paham Kisanak, sahut Ki Demang. Tetapi sebelum ia meneruskan kata-katanya, Jakarampan telah memotongnya. Aku tidak mau mendengar alasan apapun lagi. Jawab pertanyaanku. Kau mau menjalankan perintah Panembahan Senapati atau tidak? Ki Demang tidak segera menjawab. Ketika ia memandang Agung Sedayu, maka Agung Sedayu pun berkata, tentu Kisanak. Ki Demang tentu akan menjalankan segala perintah Panembahan Senapati, karena Panembahan Senapati itu memang junjungan kita semuanya. Jika demikian, sediakan 30 orang pengawal pilihan, yang akan pergi bersamaku besok pagi-pagi, berkata Jakarampan. Tetapi itu bukan perintah Panembahan Senapati. Atau katakan, belum meyakinkan bahwa perintah itu adalah perintah Panembahan Senapati. Sebagaimana yang akan kau lakukan itu sendiri, jawab Agung Sedayu. Lalu, ternyata bahwa orang-orang dari Madiun juga banyak yang telah melakukan tindakan di luar pengetahuan dan kendali Panembahan Madiun. Jika kau melakukannya juga, maka yang kau lakukan adalah sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nagaraga. Bahkan yang kau lakukan justru lebih keras lagi. Apa artinya 60 orang bagi kekuatan Madiun? Aku tahu bahwa dengan 60 orang kalian akan memotong ranting-ranting yang ada pada batang Kadipaten Madiun. Tetapi kau salah hitung. 60 orangmu itu akan menjadi daun-daun kering yang masuk ke dalam apinya kekuatan Madiun. Omong kosong kau pengecut, bentak Jakarampan. Kau kira aku dengan ceroboh mengambil sikap seperti ini? Sudah cukup lama orang-orangku dalam tugas sandi menyelidiki kelemahan Madiun. Kelemahan-kelemahan itu kemudian aku sampaikan langsung kepada Panembahan Senapati, yang kemudian memerintahkan aku membawa pasukan menuju ke belakang garis pertahanan Madiun, serta mengambil 30 orang pengawal dari Kademangan ini. Kisanak, jawab Ki Demang. Sudahlah. Jika Kisanak bersedia menunjukkan pertanda perintah Panembahan Senapati, semuanya akan dapat kami lakukan sebagaimana kau katakan. Persetan, geram Jakarampan. Jika kau menolak, jangan menyesal. Kau tahu bahwa aku membawa pasukan. Kau tahu bahwa tugas setiap prajurit Mataram adalah menghancurkan pemberontakan. Maksud Kisanak, bertanya Ki Demang. Sangkal Putung telah memberontak terhadap Panembahan Senapati, geram Jakarampan.
Kau jangan asal saja bersikap Kisanak, Agung Sedayulah yang menyahut, sementara Swandaru memang menjadi bimbang. Ia kurang mengerti hubungan kuasa Panembahan Senapati dengan orang-orang yang mendapat perintahnya atau tidak. Aku masih memberimu kesempatan, berkata Jakarampan. Jika kesempatan ini tidak kau pergunakan, maka Sangkal Putung akan menjadi karang abang. Wajah Swandaru memang menjadi merah. Namun ternyata Agung Sedayu masih sempat berpikir dengan baik. Karena itu, maka ia pun berkata, "Baiklah. Tunggulah sampai lewat tengah malam. Kami akan membicarakannya dengan para bebahu yang akan segera kami panggil. Dengan demikian maka keputusan yang kami ambil akan dipertanggungjawabkan oleh seluruh pemimpin Kademangan ini." Ki Demang memang menjadi agak bingung karena sikap Agung Sedayu yang tiba-tiba menjadi lunak itu. Tetapi ia tidak membantah. Mungkin Agung Sedayu sekedar mencari kesempatan untuk bersiap-siap menghadapi mereka, atau perhitungan-perhitungan lain untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh Sangkal Putung itu. Dalam pada itu, maka Agung Sedayu telah minta kepada Ki Demang untuk memerintahkan beberapa orang memberikan tempat kepada Jakarampan untuk beristirahat sambil menunggu keputusan orang-orang Sangkal Putung. Namun dalam pada itu, ketika Jakarampan itu telah berada di Gandok, maka ia pun telah memanggil beberapa orang pembantunya. Dengan singkat Jakarampan memberitahukan kemungkinan yang bakal terjadi. "Aku masih harus menunggu. Mereka akan membicarakan dengan para bebahu," berkata Jakarampan. Lalu, namun yang agaknya paling cerdik adalah menantu Ki Demang itu. "Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang?" bertanya seorang perwira bawahannya. "Menunggu dan bersiap-siap," berkata Jakarampan. "Tetapi aku yakin bahwa menantu Ki Demang yang cerdik itu tidak cukup mempunyai keberanian untuk menolak." Para perwira bawahannya mengangguk-angguk. Namun seorang di antara mereka bertanya, "Apakah kita dapat yakin bahwa menantu Ki Demang itu tidak akan berani menolak?" Mula-mula nampaknya ia dengan keras menolak. Tetapi ketika aku mulai mengancam, maka ia menjadi sedikit lunak, dan bersedia membicarakannya dengan para bebahu yang akan dipanggil sekarang juga, jawab Jakarampan. Sementara itu yang lain pun bertanya, "Jika mereka menolak, apakah kita akan benar-benar menghancurkan Kademangan ini?" Jakarampan termangu-mangu. Katanya, "Kademangan ini adalah Kademangan yang kuat. Jika mereka menolak, maka kita akan meninggalkan Kademangan ini dan mengancam bahwa kita akan kembali lagi. Kita akan membawa kekuatan yang lebih besar. Kita akan menangkap orang-orang yang bertanggung jawab atas penolakan itu." "Dari mana kita akan mendapat kekuatan yang lebih besar itu?" bertanya salah seorang perwira yang lain. "Aku kira pasukan Kakang Gondang Bangah sudah ada di Semangkak. Sebelum mereka berangkat ke Madiun dan menyusup sebagaimana kita lakukan sesuai dengan rencana, melalui jalan masing-masing, maka biarlah kita menghukum orang-orang Sangkal Putung. Mereka akan berpikir berulang kali untuk benar-benar melawan prajurit Mataram dalam kesatuan yang utuh," jawab Jakarampan. "Jika demikian, apakah tidak sebaiknya 1-2 orang di antara kita pergi ke Semangkak untuk meyakinkan apakah pasukan itu sudah ada di sana?" berkata salah seorang perwiranya. "Kakang Gondang Bangah tidak pernah meleset dari rencana yang telah tersusun," berkata Jakarampan. "Jika benar-benar orang-orang Kademangan ini menolak, maka kita minta agar mereka menyiapkan pengawal segelar sepapan. Kita benar-benar akan datang dengan pasukan Kakang Gondang Bangah." Para perwiranya mengangguk-angguk. Seorang di antaranya berkata, "Aku kira orang-orang Kademangan ini tidak akan berani bertempur melawan prajurit Mataram dalam kelengkapannya sebagai prajurit. Bagaimanapun juga, mereka akan dibayangi oleh tuduhan telah memberontak terhadap Mataram karena telah melawan prajurit-prajuritnya." Jakarampan mengangguk-angguk. Sementara itu seorang prajuritnya telah memberitahukan bahwa pertemuan dengan para bebahu telah dimulai. Satu-satu para bebahu telah datang berkumpul dan berbincang di peringgitan, langsung dipimpin oleh Ki Demang sendiri. "Bagaimana dengan anak dan menantunya?" bertanya Jakarampan. "Mereka ada juga di antara para bebahu. Tetapi aku tidak dapat mendengar apa yang telah mereka bicarakan," berkata prajurit itu. "Biarlah kita menunggu sampai tengah malam," berkata Jakarampan. "Jika kita tidak telaten, maka kita akan menentukan sikap." Beberapa saat, Jakarampan menunggu. Rasa-rasanya waktu berjalan sangat lamban.
Ketika terdengar kentongan di regol dipukul dengan nada darah muluk, maka ia pun bertanya kepada seorang perwiranya. Apakah bunyi kentongan itu mengisyaratkan tengah malam? Ya, jawab perwira itu. Agaknya saat ini memang telah menginjak pada pertengahan malam. Dan pembicaraan itu belum selesai, bertanya Jaka Rampan. Agaknya belum, jawab prajurit itu. Jaka Rampan masih menyabarkan diri dan menunggu beberapa saat. Namun kemudian ia menjadi tidak sabar, karena pembicaraan di Pringgitan nampaknya masih saja belum berkeputusan. Karena itu, maka Jaka Rampan pun kemudian berkata, "Aku akan pergi ke Pringgitan." Dua orang perwira bawahannya mengikutinya. Dengan dada tengadah Jaka Rampan telah hadir di Pringgitan. "Nah, katakan, apakah keputusan kalian?" bertanya Jaka Rampan. Ki Demang memang menjadi agak bingung. Ia pun kemudian memandang Agung Sedayu dengan agak gelisah. "Kisanak," berkata Agung Sedayu kemudian. "Aku mohon Kisanak bersabar sebentar. Kami masih belum selesai. Ada beberapa persoalan yang masih harus kami pecahkan." "Jangan mengada-ada," geram Jaka Rampan. "Sebenarnya kalian tidak mempunyai pilihan." Sementara Agung Sedayu termangu-mangu, maka Gelagah Putih telah keluar dari ruang dalam. Ia pun kemudian duduk di belakang Agung Sedayu sambil menyeka peluhnya. "Sudah," bisik Agung Sedayu. "Ya," jawab Gelagah Putih pendek. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian berkata, "Baiklah Kisanak. Jika kau memaksa kami untuk menjawab, biarlah aku mewakili Ki Demang. Kami dengan terpaksa sekali tidak dapat memenuhi permintaan Kisanak, menyediakan 30 orang pengawal terpilih." Wajah Jaka Rampan menjadi merah. Katanya dengan nada berat. "Apakah sudah kalian pertimbangkan masak-masak sikap kalian?" "Sudah Kisanak," jawab Agung Sedayu. Tetapi Jaka Rampan berkata, "Aku ingin mendengar jawaban Ki Demang sendiri. Yang menjadi demang di sini bukan kau." Agung Sedayu mengangguk-angguk kecil. Ia pun kemudian berkata kepada Ki Demang, "Silahkan menjawab Ki Demang." Ki Demang termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian berkata, "Jawabku sama dengan jawaban menantuku." Telinga Jaka Rampan bagaikan tersentuh api. Jawaban itu sama sekali tidak dikehendakinya. Karena itu, maka ia pun membentak, "Jawab sesuai dengan pertanyaanku." Ki Demang mengerutkan keningnya, sementara Swandaru beringsut setapak maju. "Baiklah," berkata Ki Demang. Lalu katanya, "Kisanak, jawabku tidak berubah. Setelah kami berbicara dengan para bebahu, maka kami berkesimpulan bahwa kami berkeberatan mengirimkan anak-anak kami bersama dengan Kisanak, jika Kisanak tetap tidak mau menunjukkan pertanda dari Mataram bahwa Kisanak memang membawa kuasa Panembahan Senapati." "Persetan," geram Jaka Rampan. "Dengan demikian maka kalian benar-benar memberontak terhadap Mataram. Kalian lebih percaya kepada sepotong benda, apakah itu lencana atau tunggul kerajaan, daripada kepada prajurit-prajurit Mataram." Jaka Rampan berhenti sejenak, lalu, "Jika demikian, tunggu sebentar. Kami benar-benar akan mengambil tindakan. Tidak seorang pun yang diperkenankan keluar dari kademangan ini." "Maksud Kisanak?" bertanya Ki Demang. "Kalian kami jadikan tawanan kami," geram Jaka Rampan. "Tidak mungkin," geram Swandaru. "Kalian tidak berhak menahan kami di rumah kami sendiri." Tetapi Agung Sedayu memberi isyarat kepada Swandaru untuk tenang, sementara ia berbisik kepada Gelagah Putih. "Kau dengar pernyataan Jaka Rampan itu?" Diam-diam Gelagah Putih pun telah bergeser meninggalkan Pringgitan itu. Dalam pada itu, seorang di antara perwira bawahan Jaka Rampan telah meninggalkan Pringgitan itu pula. Ia tahu apa yang harus dikerjakan. Sejenak kemudian, maka para prajurit Mataram itu pun telah menebar di halaman, sedangkan dua orang di antara mereka dengan tergesa-gesa telah pergi ke Semangkak. Jaka Rampan sendiri masih berada di Pringgitan. Namun ia pun kemudian berkata, "Aku masih memberi kesempatan kepada kalian. Aku akan menunggu di halaman, di antara prajurit-prajuritku. Jika kalian benar-benar menolak, maka kalian akan berhadapan dengan prajurit Mataram yang sedang mengemban tugas. Aku tahu bahwa kademangan ini adalah kademangan yang kuat. Tetapi kami adalah prajurit-prajurit.
Jakarampan itu pun kemudian telah bangkit dan meninggalkan peringgitan itu sambil berkata, "Semua orang tinggal di tempat masing-masing." Wajah Swandarulah yang menjadi merah. Tetapi setiap kali Agung Sedayu memberikan isyarat kepadanya untuk mematuhi perintah Jakarampan itu, agar mereka tetap tinggal di tempat masing-masing. Dalam pada itu, dengan sigap para prajurit Mataram telah menempatkan diri dalam kelompok-kelompok kecil di tempat-tempat terpenting di halaman. Mereka mengawasi setiap perkembangan keadaan dan setiap gerak para pengawal yang menjadi agak kebingungan karena mereka tidak mendapat perintah apapun juga. Namun para pengawal yang terlatih itu pun segera bersiaga pula. Mereka tahu bahwa para pemimpin Kademangan ada di peringgitan. Dalam keadaan yang gawat, maka mereka yakin perintah itu akan diberikan dari peringgitan. Mungkin oleh Ki Demang sendiri, atau oleh Swandaru, atau Agung Sedayu. Sementara para pengawal yang ada di gardu pun telah siap untuk membunyikan kentongan jika memang diperlukan. Namun para pengawal Kademangan Sangkal Putung memang sama sekali tidak bermimpi untuk bertempur melawan prajurit Mataram. Selama ini justru mereka berusaha untuk mengabdikan diri mereka kepada Mataram. Ketika Jakarampan dan para perwira prajurit Mataram telah turun dari peringgitan dan mengatur prajurit mereka, Agung Sedayu pun berkata, "Kita akan menunggu perkembangan keadaan." "Aku tidak telaten," geram Swandaru. "Kita tidak dapat dengan serta-merta bertempur melawan prajurit Mataram dalam pakaian dan kelengkapan keprajuritan mereka. Apalagi kita tahu benar bahwa Jakarampan memang seorang perwira yang namanya mulai menanjak. Namun kita pun tidak bersalah, karena Jakarampan tidak mau dan bahkan mungkin memang tidak memiliki pertanda kuasa Panembahan Senapati. Mungkin Jakarampan telah kejangkitan nafsu yang membuatnya untuk mengambil keuntungan dari rencananya sendiri menyusup ke Madiun," berkata Agung Sedayu. Dalam pada itu, ternyata beberapa saat kemudian sepasukan prajurit Mataram yang lain, yang dipimpin oleh seorang senapati yang bernama Gondang Bangah, telah memasuki halaman Kademangan. Sebagaimana pasukan Jakarampan, maka pasukan ini pun memakai kelengkapan pertanda prajurit Mataram. Sehingga dengan demikian, maka dua pasukan Mataram yang dipimpin oleh Jakarampan dan Gondang Bangah telah berada di halaman Kademangan dan menebar sampai ke halaman samping. Jakarampan yang menyambut kedatangan Gondang Bangah berkata sambil tersenyum, "Kita menghadapi sikap para pemimpin Sangkal Putung yang sombong." Gondang Bangah tertawa. Ia pun kemudian bersama Jakarampan telah melangkah ke peringgitan. Namun tanpa naik ke peringgitan itu Gondang Bangah berteriak, "Apakah kalian menolak perintah Adi Jakarampan?" Yang menjawab adalah Agung Sedayu sambil duduk. "Kami hanya ingin melihat pertanda perintah Panembahan Senapati." "Apakah kau membawa Kisanak? Dan barangkali Kisanak merasa perlu untuk memperkenalkan diri kepada kami?" Gondang Bangah mengerutkan keningnya. Dengan nada tinggi ia bertanya, "Siapakah kau? Apakah kau Demang di sini?" "Menantu Ki Demang," sahut Jakarampan. "Ia adalah orang yang terlalu banyak berbicara di sini, melampaui Ki Demang sendiri." Bahkan anak laki-laki Ki Demang semula setuju untuk mengumpulkan 30 orang pengawal yang akan bersama-sama dengan pasukanku melakukan tugas yang berat di belakang garis pertahanan Madiun. Tetapi menantu Ki Demang itu telah mencairkan kembali kesediaan itu, karena ia terlalu banyak berbicara. Nah, jika demikian, atas nama Adi Jakarampan sekali lagi aku bertanya, apakah kalian bersedia membantu pasukan Mataram atau tidak? Aku tidak mau mendengar jawaban siapapun selain Ki Demang, berkata Gondang Bangah. Ki Demang memandang Agung Sedayu dan Swandaru berganti-ganti. Namun ia pun kemudian menjawab, "Maaf Kisanak. Dengan cara seperti ini kami tidak dapat membantu kalian. Sekali lagi aku jelaskan, bahwa Sangkal Putung akan tetap setia kepada Mataram sepanjang kami yakin bahwa kami benar-benar berhadapan dengan limpahan kuasa Panembahan Senapati dengan pertanda yang sah. Baik. Kami tidak akan memberi keselamatan lagi. Karena itu, maka Ki Demang, anak dan menantunya akan menjadi tawanan kami. Kalian bertiga akan kami bawa menghadap Panembahan Senapati untuk diadili," berkata Gondang Bangah. "Persoalannya sama saja Kisanak," berkata Ki Demang. "Apakah kalian berhak menangkap kami dan membawa kami menghadap Panembahan Senapati? Aku tidak yakin bahwa Kisanak benar-benar akan membawa kami menghadap Panembahan Senapati. Kisanak dapat memperlakukan kami di luar batas paugeran dan untuk selama-lamanya kami tidak akan sampai ke hadapan Panembahan Senapati, tetapi juga tidak kembali ke Sangkal Putung.
Ki Demang sudah berani memfitnah kami, bentak Gondang Bangah. Aku menjadi tidak telaten, Kakang Gondang, berkata Jaka Rampan. Lalu katanya kepada Ki Demang. Ki Demang, apakah kita benar-benar harus beradu kekuatan? Apakah Kademangan Sangkal Putung benar-benar ingin bertempur melawan pasukan Mataram? Yang ada di sini sekarang, bukan hanya pasukanku, tetapi juga pasukan Kakang Gondang Bangah. Nah, perhatikan keadaan ini. Ki Demang memang menjadi bingung. Tetapi Agung Sedayu telah memotong, setuju atau tidak disetujui oleh Gondang Bangah. Katanya, kami tidak dapat tunduk kepada perintah siapapun yang tidak jelas bagi kami. Bagus, teriak Gondang Bangah yang agaknya mempunyai darah yang lebih mudah mendidih daripada Jaka Rampan. Kita akan bertempur. Halaman rumah Ki Demang itu menjadi tegang. Para prajurit Mataram di bawah pimpinan Jaka Rampan dan Gondang Bangah itu pun telah bersiap. Mereka telah berada di tempat-tempat yang mapan, yang dengan mudah dapat menyergap para pemimpin Kademangan yang berada di Pringgitan. Bersambung ke bab 338. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.